Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang kembali para pemirsa Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Tentu saja di Al Khiyarah TV dan NU Channel. Nah, malam ini kita ada di malam Minggu. Malam Minggu tentu saja waktunya ngopi ya. Ngopi, ngobrol penuh inspirasi, tidak lengkap kalau tidak ada kopinya. Nah, kebetulan kita lagi bikin kopinya. Nah, sebelum kita mulai acaranya, saya akan menyapa dulu nih narasumber kita malam ini. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Pertama, Assalamualaikum Kang Zidni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Kang Zidni? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya. Nah, yang spesial juga malam ini kita kehadiran narasumber yang fresh dan sangat kita tunggu-tunggu ya. Beliau Kang Zaman. Assalamualaikum Kang Zaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, bawa Kang Zaman sebelum kita, karena mungkin teman-teman juga dari Al Khiyarah TV maupun NU Channel, saya yakin tidak ada yang tidak kenal, pasti sudah kenal. Namun beliau ini saya akan perkenalkan beliau sebagai Ketua Bidang Strategis dari PPGP Ansor, betul ya Kang Zaman ya? Betul. Nah, kalau Kang Zidni tidak perlu dikenalkan karena setiap malam minggu kita ketemu sama Kang Zidni. Cuma sah kalau kita tidak kenalkan juga ya. Nah, Kang Zidni adalah salah pembimbing Pondok Pesantren Al Khiyarah Buntut Pesantren Cirebon. Dan banyak sebetulnya beliau ini aktif di mana-mana, cuma tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Nanti selesai acara untuk nyebutin biografinya ya. Acaranya habis satu Nyebutin satu jabatan, aduh, jangan sampai ya. Nah, kalau teman-teman sudah melihat informasi yang tim sudah sebarkan dan mungkin teman-teman yang lain juga sebarkan, malam ini kita akan ngobrol atau akan bedah tentang konflik yang terjadi di Timur Tengah, yaitu tepatnya di negara Palestina. Nah, tidak perlu berpanjang lebar, saya akan mulai dari Kang Zidni dulu. Kang Zidni, Ya. Sudah hampir mungkin 2 minggu ya sebelum masuk pada bulan Syawal, bulan Lebaran, Ya. yang harus kita berbahagia, tiba-tiba dikejutkan oleh peristiwa di televisi, di media kita, bahwa ada invasi atau konflik yang mungkin tidak saja terjadi tahun ini, tapi sudah terjadi bertahun-tahun, atau bahkan saya pengen juga tahu sejarahnya. Apakah ada sejarah yang perlu kita bahas atau perlu kita tahu dulu sebelum bahas masuk ke konflik ini? Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam buat para pemirsa Al Khiyarah TV dan NU Channel. Ini sebetulnya yang panjang, yang banyak, Ya. yang banyak jabatannya itu Kang Zaman. Banyak sekali. Baik sekali ya, kalau harus Ya. diruntut susah ya Berderet. nyebutinnya. Berderet. Saya tahu, saya sebutin 2 lagi di antaranya. Itu udah top itu kan. Iya. Ya pokoknya kita bersyukur Ya. di tengah-tengah kesibukan Kang Zaman bisa hadir Betul, menemani betul. kita semua. Berbicara tentang konflik ini, tadi yang ditanyakan tentang sejarah, kita harus tahu dari mana Israel dan Palestina Palestina, itu. betul. Kalau bangsa Palestina itu atau disebut dengan bangsa Filistin, itu sebetulnya bukan bangsa Arab, Mas Fabi. Dia bangsa sendiri. Dan juga tidak disebut Muslim juga. Pokoknya bangsa Filistin gitu aja kan. Dan memang sudah menempati daerah itu sudah lama, sudah sejak dulu. Bahkan juga ketika Bani Israel diselamatkan oleh Nabi Musa menuju tanah perjanjian, di sana bangsa Filistin sudah ada. Gitu. Nah, tinggal Bani Israel itu siapa? Bani Israel itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mempunyai 2 anak, 2 putra. Yang pertama adalah Nabi Ismail, yang kedua adalah Nabi Ishak. Ya. Artinya masih ada garis keturunan dari nabinya juga Ya. ya. Nah, Nabi Ismail nanti menurunkan bangsa Arab. Sedangkan Nabi Ishak kemudian menurunkan 1 orang anak, atau 2 sebetulnya ya. Tapi yang satunya jadi nabi, yaitu Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub inilah yang kemudian diberi gelar Israel. Jadi sebetulnya awalnya itu sebuah gelar ya. Sebuah gelar. Nah, Nabi Yakub punya anak 12 laki-laki dan 1 perempuan gitu ya. Iya. Yang terkenal sih 12 laki-laki itu kan. Dari 4 ibu yang berbeda. Lahir dari mulai Yahuda sampai Benjamin. Bunyamin kalau bahasa Iya, kita iya. ya.
12 anak inilah yang kemudian disebut dengan asbat atau 12 suku Bani Israel. Ya, itu terkenal sekali. Dan ya, satu suku perempuan yang konon katanya itu suku ke-13 yang disebut dengan suku Ashkenazi. Georgia itu yang Georgia. Jadi sebetulnya ya informasi yang kita sampaikan, kita 12 suku, ternyata ada suku ke-13 itu perempuan yang dari Georgia itu. Jalur perempuan. Ini sebenarnya sering kita bahas di Georgia itu. Tentang Yahudi Georgia. Saya Kamu sebenarnya paham ya? Pembahasannya paham. Yahudi Ashkenazi ini yang menarik kan. Nanti kalau zaman bisa Maksudnya mengeksplor itu kan. cantik ya. Oh, cantik Gitu ya. Iya, Emang betul. Yahudi itu terkenal kan cantik. Betul. Terkenal cantik. Disebut saja nggak ada masalah kan. Nggak usah takut-takut terakhir. Nah itu cantik. Itu Siti Sofia istri Nabi cantik. Dari riwayat-riwayat yang sampai kepada kita itu bisa dikatakan bahwa salah satu yang dicemburi oleh Siti Aisyah adalah Sofia kan. Dan itu dari Yahudi. Itu keturunan Nabi Daud ya. Nah dari 12 suku ini kemudian ceritanya panjang kan akhirnya. Mulai dari bersatu, kemudian terpecah lagi, bersatu terpecah lagi, dihancurkan oleh Nebukadnezar gitu kan. Dibalikan lagi oleh Cyrus dan seterusnya dan seterusnya. Panjang sebetulnya cerita dari 12 suku ini sebetulnya. Nabi Ibrahim di mana tinggalnya? Nabi Ibrahim itu tinggalnya di Irak ya, di Babilonia. Tapi Nabi Ibrahim itu punya perjalanan yang kemana-mana nih. Muter pernah di Palestina juga, kemudian pernah di Mesir, pernah di Yaman dan muter-muter aja. Nah, terakhir Nabi Ibrahim itu wafatnya di Hebron. Hebron itu di wilayah tepi barat, Palestina. Masih di Palestina juga ya. Artinya orang Israel lebih lama tinggal di situ sebetulnya, gitu kan? Maksudnya bukan lebih lama ya, bahwa nenek moyang Israel itu sudah ada gitu. Sebelum zaman penyelamatan Nabi Musa ya sudah ada. Bahkan sejak Nabi Ibrahim sudah ada di sana mungkin. Bukan waktu zaman Nabi Ibrahim belum ada Israel dong. Oh iya, setelah keturunan Nabi Israel di Bani Yakub. Artinya nenek moyangnya ada di situ. Nenek moyangnya gitu di sana. Kuburannya ada di situ, Nabi Ishak juga ada di situ, Nabi Yakub ada di situ, Nabi Syuaib gitu. Kuburan-kuburan dan wilayah-wilayah yang sangat historis ya buat mereka. Dan juga masuk ke wilayah teologis mereka itu ada di situ. Ada di jalur dari mulai Sungai Yordan sampai ke bawah ini sampai ke. Dan yang perlu digarisbawahi juga Sinai. ternyata Palestina juga bukan selalu identik dengan Islam. Bahkan sebelum Islam hadir pun bangsa Palestina sudah ada. Iya, gitu ya. sudah itu ada. harus digarisbawahi juga ya. Nah, ketika Bani Israel diselamatkan oleh Nabi Musa untuk masuk ke dalam wilayah itu, kan Bani Israel nggak mau. Nggak mau untuk gabung dengan masyarakat di situ. Minta kepada Nabi Musa, wahai Musa, usir dulu orang itu, baru kami mau masuk. Engkau dan Tuhanmu sana berperang, mengusir mereka, dan kami duduk-duduk nunggu di sini, gitu kan. Itu ada dokumentasi dalam Al-Quran kan seperti itu. Nah, dari situ kita bisa melihat watak Yahudi bahwa dia nggak mau bergabung dengan komunitas lain sebetulnya ya, eksklusif lah kelihatannya gitu kan. Dan juga kita bisa melihat bahwa secara ras Yahudi itu kecil-kecil dan Palestina gede-gede. Oh, ternyata memang ada perbedaan secara fisik antara Israel dan Palestina. Ya kalau juga ya? Israel dengan Arab kan masih saudara nih, memang kecil-kecil segitu ya. Nah kalau Palestinanya karena gede-gede maka nggak berani. Kita bisa melihat perbedaan fisik. Cuma di masa sekarang kebalik nih, bangsa Palestina yang kecil-kecil, bangsa Israel yang gede-gede. Nah ini pasti ada percampuran yang nggak jelas nih gitu kan. Jadi kenapa bisa Israel Palestina juga ada sebenarnya mungkin jadi. Iya. Kenapa jadi kebalik gitu kan? Secara ras, secara postur tubuh gitu. Ya karena Israel tercampur dengan Eropa misalnya, Palestinanya tercampur dengan Asia gitu kan. Jadi kebalik-balik gitu. Ya kira-kira sejarah singkatnya seperti itu sih. Nanti yang zaman yang akan bicara banyak nih. Saya yang justru pengen belajar zaman itu. Tapi Kang Zidni ada beberapa poin yang harus digarisbawahi dari apa yang disampaikan Zidni tadi ya, bahwa Israel dan Palestina sudah ada semenjak dahulu kala, tidak pada zaman Nabi Musa saja begitu. Iya, 2000 tahun sebelum Masehi sudah 2000 ada. tahun sebelum Masehi sudah ada. Sudah ada. Nah, Kang Zaman, apa yang ingin disampaikan dari Kang Zidni sampaikan soal sejarah tadi? Ada cukup lama ya. Betul. Bangsa-bangsa itu sudah ada, bangsa Israel, bangsa termasuk di Indonesia juga sudah ada, di Nusantara pada saat itu juga sudah ada. Keturunannya sudah pernah masuk ke Indonesia. Sudah ada, maksudnya sudah ada bangsa atau suku yang ada di Indonesia. Jadi ini kan. Oh iya. Dari, betul. Penduduk aslinya ya maksudnya. Itu sudah ada. Nah, kalau Bani Israel itu kan tercatat secara lengkap, misalnya di Al-Quran dijelaskan cukup banyak. Iya. Bahkan ada
ada penjelasannya hampir cukup jelas itu menurut saya tentang cerita tentang Nabi Musa, tentang Nabi Ibrahim sampai Nabi Ismail dan nah kalau saya sebenarnya hanya ingin melihat dari bagaimana orang-orang Yahudi itu kemudian masuk ke Israel atau ke tanah yang dijanjikan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Gitu. Ini kan memang ada skenario atau waktu itu mungkin sebenarnya soal geopolitik internasional bahwa karena ini ada anggapan yang sudah dijanjikan dalam kitab suci, maka orang Yahudi yang di seluruh dunia berbondong-bondong datang. Informasi yang mereka dengar bahwa ada satu tanah yang dijanjikan. Dan itu sebenarnya Inggris yang paling berperan. Karena wilayah itu kan sebenarnya wilayah Inggris waktu itu. Mandatorinya Inggris. Timur Tengah kan dikuasai Inggris dan Prancis. Berbagi saja. Saudi misalnya Hijaz itu dikuasai Inggris. Kemudian Afrika Utara, Mesir Prancis, Mesir misalnya. Tapi juga pernah di Inggris. Mesir itu Inggris, tapi Maroko, Tunisia, Aljazair, Prancis. Libya, Itali. Awalnya Mesir kan ditaklukkan oleh Napoleon Bonaparte. Oh iya, betul. Jadi pernah dikuasai Prancis juga. Pernah juga. Jadi sebenarnya kan itu mungkin saya tidak tahu juga apa sebabnya. Setelah perang perang dunia kedua selesai, Nazi menghabisi Yahudi, kemudian orang Yahudi ini kan tercecer di Eropa. Betul. Akhirnya daripada jadi masalah berikutnya ya disuruh pulang lah kira-kira, kembalikan ke tempat satu biar berkumpul bersama. Nah, itu sebenarnya yang pertama kali menjadikan konflik besar antara Israel dan Palestina. Nah, tetapi kemudian saya akan bukan flashback, tapi saya akan maju. Tetapi begini, yang harus ditegaskan sebenarnya dalam konflik yang terjadi hari ini atau sepanjang masa dari tahun 60-an. Iya, karena memang konfliknya tidak berhenti. Itu yang perlu dicatat dan digarisbawahi menurut saya ada satu hal. Ini bukan konflik agama. Itu yang mungkin salah paham dari orang bahwa tapi ini konflik politik. Jadi bukan agama antara Yahudi sebagai agama dan Islam sebagai agama. Karena Arab itu dianggap mayoritas Islam sebagai agama. Berarti ini nanti ada kaitannya dengan apa yang kita respon tentang isu ini ya. Menurut saya kita harus menjelaskan kepada publik podcast ini penting agar publik aware bahwa apa yang terjadi di Palestina, apa yang terjadi di Baitul Maqdis, konflik agama, tapi ini konflik politik. Walaupun isu ini bawa tentang Al-Aqsa misalnya. Ya itu kan kiblat kita dulu misalnya gitu ya. Ada bumbu agamanya, muatan agama. Itu kita nanti bisa lihat di faksi-faksi yang ada di Palestina. Kenapa kemudian muncul jadi isu agama? Iya. Sebenarnya kalau mau memang tidak apple to apple, tetapi kalau mau menganalogikan itu persis ketika pilkada DKI misalnya. Itu yang paling dekat yang bisa mungkin agak fresh dari kita ya. Orang betul. Isu politik bukan isu agama. Nah, orang terpancing karena agama itu kan paling mudah dijadikan sentimen agar orang bisa tergerak ya. Iya, tergerak dan memiliki isu atau common issue dan common musuh bersama. Iya. Nah, itulah yang kemudian dipancing terus. Nah, ini menurut saya publik harus tahu dan kita harus kasih penjelasan bahwa posisi Indonesia sebagai pemerintah sejak proklamasi sampai hari ini posisi dia tetap membela Palestina. Tetapi bahwa itu bukan konflik agama, itu ya. Membelanya bukan karena agama, tapi karena kita menolak penjajahan. Ya. Nah, itu juga menarik sebetulnya. Dan itu diskusi kita. Kalau sejarah kita bisa baca bareng-bareng ya. Tapi ini bisa sampai Prof. Boleh Kang Saman enggak? Karena ini yang nonton orang NU semua kan. Tapi ada yang menarik juga. Ada beberapa orang yang menganggap bahwa di satu sisi peristiwa ini adalah peristiwa perang seperti biasa. Jadi ada yang kalah perang, ada yang menang perang. Tapi di sisi yang lain juga ada yang mengatakan bahwa ini penjajahan. Bahwa Israel mengambil wilayah Palestina. Gitu. Nah sebetulnya dari sudut pandang Kang Zidni, apa yang bisa disampaikan dari dua sudut pandang ini? Tadi menarik dengan pernyataan Kang Saman bahwa Inggris berperan gitu kan. Memang masuknya Inggris kan 1917. Itu masuk dengan adanya perjanjian Balfour itu. Dan perjanjian Balfour itu, nah ini perlu diketahui juga bahwa dalam perjanjian Balfour itu ada dua poin utama gitu kan. Yang saya ingin jelaskan dulu adalah kenapa Inggris masuk ke situ. Inggris itu pemenang. Jauh dari sana ya. Inggris itu pemenang Perang Dunia Pertama. Dan dengan keruntuhan Turki Utsmani, kemudian
negara-negara yang di bawah naungan Turki Utsmani ini diserahkan kepada negara-negara pemenang Perang Dunia I, yaitu terutama Inggris dan Prancis. Yeah. Nah, Inggris itu memegang Palestina, gitu kan diantaranya, gitu. Alasannya ada alasan strategis dan ada alasan geopolitik, ada alasan teologis juga. Kita fokus ke alasan strategisnya. Yang pertama adalah bahwa Inggris punya jajahan atau wilayah kekuasaan itu di Mesir dan India. Ini wilayahnya terpisah jauh, dan diharapkan Inggris itu menguasai daerah yang kemudian menyambungkan antara Mesir dan India. Jadi setelah nanti Palestina dikuasai Inggris, kemudian geser ke Yordania, geser ke Iran kalau bisa ya, kemudian nyambung dengan India. Ada Pakistan, Afghanistan, India gitu ya. Jadi sebetulnya itu ada planning, ada side plan-nya gitu ya. Ada side plan dari Inggris untuk menyambungkan wilayah kekuasaannya. Nah, kenapa juga orang Yahudi dimasukkan ke dalam Palestina oleh Inggris? Itu karena mencari simpati Amerika dan Rusia. Karena diaspora Yahudi itu kan masuk di wilayah Eropa ada betul. Di Rusia, ada di Amerika. Itu yang Georgia itu yang sebutin tadi ya. Nah itu kan. Seperti nggak sama sebenarnya paham sekali ya buron kita kemana itu ya. Nah, karena alasan itulah untuk menarik simpati dari Amerika. Karena Amerika tuh nggak pernah ikut gabung Perang Dunia I. Dia tuh diam aja kayak hibernasi aja gitu kan. Nah ternyata betul dengan hadirnya warga Yahudi yang ada di Palestina, itu Amerika seolah-olah tersentuh gitu kan. Ada semacam panggilan untuk ikut berperang. Dan akhirnya betul Amerika akhirnya gabung gitu kan untuk mendukung Inggris perang melawan Jerman. Dan akhirnya Jerman kalah. Karena dilawan oleh pasukan sekutu Amerika, Rusia, Inggris. Soviet ya saat itu. Amerika, Soviet, Inggris. Siapa yang bisa ngalahin coba? 3 negara bersatu. Itu adalah memang taktiknya Inggris dengan mengambil simpati negara-negara lain dengan komunitas Yahudi ini gitu kan. Jadi 1917 keluarlah perjanjian Balfour. Isinya apa? Yang pertama adalah warga Palestina dijanjikan mendirikan sebuah negara. Karena memang itu mandat dari Liga Bangsa-Bangsa. Silahkan Inggris pegang Palestina sampai merdeka. Karena Palestina belum mampu merdeka sendiri. Harus ada pembangunan ini dan itu, misalnya gitu kan. Ya, semua jajahan Inggris kan dimerdekakan oleh Inggris. Nah begitu. Bahkan dimakmurkan iya. diberikan. Jadi, Malaysia, Singapura, jadi semuanya dipersiapkan gitu kan untuk kemerdekaannya. Tapi semuanya merdeka kecuali Palestina sampai sekarang kan. Karena Inggrisnya ngambek. Harusnya ikut dengan Malaysia persemakmuran Inggris gitu kan, ada semacam pengennya begitu, pengennya Palestina masuk persemakmuran, Commonwealth gitu. Tapi Inggris itu ngambek di tahun 1947. Udahlah, pusing ngadepin orang Yahudi, pusing juga kali gitu kan. Disuruh bikin 2 negara nggak mau, Arabnya menolak gitu kan. Kemudian dibikin 1 negara juga nggak mau. Tahun 39 itu diusulkan 1 negara. Gitu dengan perjanjian White Paper itu. Menolak juga gitu. Kemudian partition plan dari PBB juga ditolak. Akhirnya Inggrisnya tahun 47 itu keluar dari Palestina. Tahun 48 keluar dari Palestina. Dan Inggris itu sedang pusing menghadapi India yang merdeka juga kan gitu kan. Jadi ada gejolak juga di situ. Di saat yang sama sebetulnya Palestina dan India itu sama-sama di bawahnya naungan Inggris. Saat itu ya. Nah, sehari sebelum Inggris itu keluar, udahlah ngambek dan kembalikan ke PBB. Ternyata Israel sudah mendeklarasikan kemerdekaan. Jadi kemerdekaannya sih bukan Inggris, nggak tahu-tahu, gitu kan. Inggris lagi ngambek, udahlah, gitu. Rencana menguasai Palestina gagal. Harapannya sih tadinya bangsa Palestina dan bangsa Yahudi di bawah kekuasaan Inggris semua. Atau sebenarnya itu strategi negara Barat ya, kalau dalam konteks teori sosial dan pembangunan perubahan sosial misalnya, bahwa ini kan soal bagaimana Eropa masih memiliki pengaruh di Timur Tengah. Pilihannya kemudian adalah menciptakan kelompok lain atau entitas lain, suku lain dengan agama lain di Timur Tengah, ya Israel. Ketika tidak berhasil dengan Palestina, kita nggak pernah tahu apa kepentingan Inggris di situ. Semua juga meraba, tetapi bahwa setiap negara adidaya itu memiliki kepentingan pengaruh di setiap wilayah. Ya kita bisa lihat misalnya hari ini ya, misalnya hari ini misalnya bagaimana Amerika bisa ada di Timur Tengah, bagaimana Amerika ada di Australia. Ini kan soal Asia Pasifik, soal
pengaruh Amerika tetap ada di dunia. Nah, termasuk Cina misalnya kalau mau lihat kita. Cina ada di mana-mana juga di sebagian pengaruhnya luar biasa. Sebagian besar ekonomi, Afrika itu dikuasai secara ekonomi ya dalam tanda petik oleh Cina misalnya. Termasuk Timur Tengah sebagian juga dikuasai oleh Cina. Jadi ini kan sebenarnya soal pengaruh, termasuk menurut saya dulu karena Inggris itu adalah negara adidaya yang Amerika belum ada apa-apanya saat itu. Masih Pax Britannica ya. Dan Amerika itu kan sebenarnya orang Inggris juga yang Inggris juga mendapat tanah baru itu. Dulu jajan ada film Inggris Tom juga. Cruise itu yang bagaimana Amerika itu orang-orang Inggris mengambil tanah di Amerika dan kan dulu ada itu. Jadi sebenarnya ini ya Inggris sebenarnya. Tapi sebetulnya kalau misalnya Palestina saat itu Inggris sedang konsentrasi dengan Palestina, kenapa tiba-tiba ada Israel di sana yang memerdekakan diri? Sejak kapan Israel kemudian? Kalau saya melihatnya begini, sebenarnya Israel atau Palestina ini kan sentrum dari tiga agama besar. Konflik ini terjadi tidak hanya saat ini, tetapi dari dulu. Dari sejak masa Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah Utsmaniyah Abbasiyah itu kan perang salib. Jadi perang merebut tanah suci lah. Karena dulu juga Nabi kan kiblatnya pertama kali kan di Masjidil Aqsa kan. Kemudian dipindah oleh Gusti Allah pindah ke Ka'bah itu. Dan ini kan jadi tanah rebutan karena dianggap tanah suci. Bahkan dulu kita pernah tahu bagaimana ada Salahuddin Al-Ayyubi, ada perang dan untuk difilmkan juga itu Kang Zaman. Menarik filmnya. Wilayah ini adalah wilayah yang dianggap suci oleh tiga agama. Dan itulah yang menurut saya menjadi perebutan, walaupun kemudian ada kepentingan ekonomi politik atau kepentingan pengaruh dari masing-masing negara di dunia. Iya, karena misal kalau bahan bakarnya adalah agama, konflik itu tidak akan padam begitu saja ya. Betul. Berantakan. Tapi kalau misal tiba-tiba kalau saat itu Inggris tidak berhasil menaklukkan Palestina dan tidak memerdekakan Palestina, kemudian sejak kapan kemudian Israel memerdekakan diri itu tiba-tiba kalau bisa saat gitu ya. Jadi tahun 1917 perjanjian Balfour. Kemudian di situ ada mandatory for Palestine. Tahun 1920 itu Inggris menjadikan ada national home untuk Israel. In Palestine. In itu berarti maksudnya adalah di salah satu wilayah Palestina, bukan menguasai seluruh Palestina. Artinya misalnya kalau Indonesia mungkin di Cirebon gitu misalnya ya. Di dalamnya gitu ya, tapi tidak di itu tertulis di mandatory for Palestina, tertulis di dokumennya gitu ya. Bahwa ada national home kepada Israel in Palestine di Palestina. Dan itu perlu digarisbawahi. Dan yang kedua adalah bahwa pelaksanaan ini tidak melanggar hak asasi manusia warga sipil atau warga Palestina, warga Arab dan juga non Yahudi. Tapi pada pelaksanaannya memang tidak berjalan. Ternyata banyak sekali kekerasan terhadap warga lokal gitu kan. Nah, kemudian tahun 1937 terjadi pemberontakan Yahudi sama Arab. Perang nih. Berantem lah, taburan gitu ya. Dan juga menyerang Inggris semua sih karena Inggrisnya kan punya janji ke Arab, ke Palestina janji, ke Israel untuk merdeka betul ya. Jadi seolah-olah dipermainkan gitu. Maka Arab dan Yahudi akhirnya menyerang Inggris juga. Akhirnya Inggris mengeluarkan kebijakan tahun 1937 itu untuk memberikan negara Yahudi dan negara Arab. Jadi saat itu bahasanya negara Yahudi. Negara Yahudi dan negara Arab. Jadi bukan negara Palestina ya, negara Yahudi, negara Arab. Nah, ini bukti bahwa Inggris sebetulnya pengen memerdekakan itu asal ada di bawah kendali dia. Silakan Israel merdeka, kemudian Arab merdeka, asal semuanya nurut sama saya. Gitu kan. Dan wilayah Israel waktu itu wilayah Yahudi kecil sekali. Justru yang menolak adalah Arab. Yang aneh itu yang menolak Arab dengan wilayah yang kecil ini. Kenapa? Karena di dalam wilayah kecilnya Yahudi banyak orang Arab. Nanti terjadi pengusiran dan pembantaian oleh warga Yahudi terhadap bangsa Arab. Akhirnya Arabnya yang menolak. Justru ketakutan itu sejak Yahudi itu artinya bangsa Yahudi masih kecil itu sudah ketakutan luar biasa. Kemudian nggak bisa juga kan akhirnya. Tahun 39 untuk menghindari pemberontakan yang sama, akhirnya dibuatlah solusi lagi. Kalau begitu solusinya, ini Israel, ini Arab, kemudian ini ada korpus para
wilayah internasional di Yerusalem, di Masjid Al-Aqsa gitu ya. Berarti memang perjanjian Korsparatum itu udah lama sekali Sudah berarti? dari tahun 39. Semenjak ada peristiwa Yahudi ingin dijadikan sebuah negara begitu. Ya. Nah, dan itu memang dijanjikan oleh Inggris memang national home. Tapi akhirnya silakan berdiri negara aja deh gitu. Nah, di tahun 39 juga ditolak lagi. Gitu. Partition bukan partition ya, ini semacam solusi dua negara. Itu ditolak lagi oleh Yahudi sekarang yang menolak. Jadi pernah Arab yang tolak, pernah juga Inggris yang tolak. Nah, dengan solusi yang tahun 39 ini, orang Yahudi akhirnya marah. Karena apa? Karena imigran Yahudi dibatasi. Tahun 39 itu nggak boleh masuk ke Arab. Kekhawatiran itu mungkin ya saat itu ya? Karena khawatir bentrok lagi. Akhirnya dibatasi. Sementara di Eropa lagi dibantai orang Yahudinya oleh Nazi. Tapi dia juga menjadi ya. Tahun 39 itu Hitler sudah berkuasa, sudah membantai Nazi, mau eksodus ke Palestina dibatasi oleh Inggris. Nah, akhirnya orang Yahudi yang ada di dalam Palestina membuat grup, ada grup Lehi, grup Irgun gitu. Mereka menciptakan pengumuman di mana-mana. Dan itu akhirnya jadi teror. Bom termasuk hotel King David. Apa saat itu yang dilakukan? Kenapa harus melakukan teror seperti itu? Supaya berdiri negara Yahudi. Karena solusi yang terakhir dari Inggris adalah negara binasional merdeka. Tidak ada negara Yahudi, tidak ada negara Arab. Solusinya yaitu negara artinya melakukan separatisme untuk memerdekakan kembali lah gitu. Ada mengharapkan kemerdekaan Yahudi. Negara sendiri kan sebetulnya. Itu dia. Pokoknya gini, kata Inggris, ya udah kalau begitu negaranya satu aja. Gitu kan. Nah, kalau negaranya satu, efeknya dua. Satu, tidak ada negara Yahudi. Dan dua, imigran Yahudi akhirnya tidak bisa. Akhirnya dari situlah orang Yahudi kecewa. Kenapa saya nggak jadi negara akhirnya gitu kan. Akhirnya bikin teror-teror sampai tahun 48 sampai akhirnya Inggrisnya keluar gitu. Itulah terserah dikembalikan ke PBB. Waktu itu 47 sudah jadi PBB ya. Liga bangsa-bangsa sudah berubah jadi Perserikatan Bangsa-Bangsa. National League dulu ya itu nasional. Nah, di PBB kemudian disolusikan partition plan tadi. Ya udah, silakan negara Yahudi lagi ada, negara Arab ada. Tapi ada Corpus Paratum ada itu ya. Corpus Paratum, negara wilayah teritorial internasional. Ternyata juga menolak. Karena tahun 48 kan negara-negara Arab menyerang semua. Iya. Jadi wah seru lah pokoknya. Seru. Tapi kan agama gitu aja. Iya. Tapi kalau misalnya memang ternyata tidak ada isu agama di sana, tapi ada isu politik di sana. Tapi saya pernah dengar juga bahwa justru yang memancing konflik di antara itu karena ada kepentingan politik di Palestina antara Hamas dan Fatah katanya itu. Itu kan faktanya bahwa ada Hamas dan Fatah, Kang Zaman. Nah, konflik ini apakah dimulai sejak itu sehingga ada pembantaian, ada konflik? Ya, kan, awalnya kan perlawanan memerdekakan Palestina ini itu kan PLO. Pembebasan Liberation Organization Palestina, organisasi pembebasan Palestina dipimpin oleh Yasser Arafat. Ini kan sebenarnya adalah faksi nasionalis. Dari kelompok di Palestina. Orang nggak ada yang mungkin di Indonesia ini kurang informasi atau kurang mencari informasi soal apa yang terjadi di Palestina. Sebenarnya Palestina ini yang ingin memerdekakan Palestina itu bukan hanya orang Islam, tetapi juga ada orang Yahudi, ada orang Kristen, bahkan ada orang mohon maaf, komunis. Tidak beragama gitu ya? Ya kalau kita lihat, kita browsing misalnya, orang-orang Partai Komunis Palestina ini, karena isunya adalah isu penindasan. Tapi mungkin sampai hari ini pun orang-orang nggak tahu ternyata di sana nggak cuma Islam kan Zaman. Bisa jadi ya? Iya betul, karena selama ini umat Islam di Indonesia secara umum yang namanya Arab itu Islam. Iya. Jadi orang mancung sedikit. Ya, gitu ya ada orang ngomong Arab itu dengan Islam apa? Itu Arab itu Islam. Iya. Itu yang menurut saya kita perlu bongkar. Kita perlu declare hari ini ya. Yang kita perlu bongkar bahwa tidak semua Arab itu Islam. Itu satu yang di Mesir itu saya pernah datang ke Mesir itu ada namanya Koptik. Ya, Kristen Koptik. Ya mereka khotbahnya pakai bahasa Arab. Kalau orang Indonesia mendengar ini lagi kosidan. Jadi hadis mana yang sering dibacain ya? Tapi kan itu fakta. Di Faktanya Libanon begitu ya. 30% mungkin penduduknya adalah pakai jilbab juga. Pakai jilbab. Nggak mungkin ngelarang juga orang Arab, Kristen terus pakai bahasa Arab nggak mungkin ngelarang juga ya. Ya bukan
memang bahasanya begitu orang Arab gimana lagi yang ya? beragama Kristen dari dulu karena sejak zaman Rasulullah kan juga banyak Sekali betul. Kemudian di Syria, di Irak, di mana-mana kan banyak. Nah, tetapi selalu kita meyakini umat publik Islam Indonesia atau masyarakat Indonesia meyakini bahwa orang Arab itu pasti Islam. Dan apa yang dari Arab itu pasti Islam. Jadi makanya kemudian banyak orang pakai gamis misalnya. Maaf ini. Pakai gamis itu untuk menunjukkan identitas keislamannya. Padahal kan sama sekali tidak. Itu adalah budaya betul, orang Arab yang bahasa Cirebon tukang angon onta pun pakai gamis. Garis ulama tuh. Karena itu budaya sama dengan pakai sarung. Kan gitu. Betul. Nah, ini perlu kita sampaikan ke publik agar kita bisa melihat konflik Palestina Israel jernih. Jernih itu adalah persoalan politik memerdekakan Palestina. Betul. Awalnya yang menginisiasi adalah kelompok nasionalis atau kita kenal sebagai PLO yang kemudian sayap perlawanannya itu dikenal sebagai Fatah. Betul. Nah, inilah sebenarnya kunci kelompok inilah yang memulai. Nah, kemudian kalau kita baca misalnya di banyak literatur itu Israel melahirkan Hamas. Yang melahirkan Hamas itu Israel. Kenapa? Justru melahirkan Hamas itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Itu kan bisa operasi intelijen karena intelijen terbaik di dunia sampai saat ini adalah Mossad. Israel ya. Karena Mossad ini pernah menjadikan agennya itu Menteri Pertahanan Syria. Wow. Sehari baru dilantik langsung digantung. Menteri Pertahanan Syria. Iya. Menteri Pertahanan Syria itu agen Mossad Israel. Orang Israel. Orang Arab yang digalak jadi informan. Ada filmnya itu menarik sekali kalau mau nonton. Boleh itu kayaknya saya pengen nonton kayak filmnya. Nontonnya di net. Saya nggak iklan. Salah satu platform. Di net gitu. Tapi Hamas, kenapa misalnya pertanyaan, loh kok bisa Israel menciptakan? Ya sangat mungkin. Untuk mengganggu agar tidak ada persatuan, kan selalu kita dipecah. Nah pilihannya adalah menciptakan. Nah Hamas ini kan sekarang didukung oleh kelompok Ikhwanul Muslim ya. Kalau kita lihat faksi siapa yang dukung, kelihatan Qatar misalnya kalau hari ini. Kemudian ada Turki, kemudian Iran. Ya memang ada pertanyaan, kok bisa Iran yang Syiah ini mendukung Hamas misalnya. Tetapi kalau kita lihat media sosial hari ini di Indonesia, sebenarnya kelihatan sekali itu di Twitter terutama ya. Siapa yang mendukung Hamas, siapa yang mendukung. Itu kelihatan betul. Tapi ada bilang tanda petik bahwa perbedaan antara Fatah dan Hamas itu soal bagaimana cara menyelesaikan konflik. Ya, itu salah satunya. Salah satunya. Fatah lebih suka melakukan diplomasi gitu ya. Dialog. Melakukan dialog karena kepentingannya adalah bukan habis-habisan tetapi mendudukkan persoalan ini bersama-sama. Ada stabilitas politik dan stabilitas kemudian Hamas konflik. Karena juga saya tidak tahu di balik itu semua apa, tetapi quote on quote ya mungkin ada kepentingan negara-negara lain yang masuk ke sana terhadap Hamas ya. Termasuk isu agama. Isu agama itu muncul dari Hamas bukan dari Fatah. Tapi kenapa? faktanya, Karena faksi nasionalis nggak mungkin pakai agama, Pak. Iya betul. Kalau di Fatah itu bukan hanya Muslim, non Muslim tuh ada di Fatah. Betul. Yang komunis juga ada di Fatah. Betul. Gitu. Menarik ya. Ya, nah ini maksud saya semua orang harus tahu. Harus tahu betul. Bahwa yang ingin Palestina merdeka itu bukan hanya orang Islam. Betul. Kenapa Indonesia ingin Palestina merdeka? Ya karena sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar di kita kan. Itu adalah dan kemudian menolak juga bagian dari upaya menolak penjajahan di atas dunia. Bagian dari upaya bahwa semua negara di dunia ini harus merdeka tanpa penjajahan. Menurut saya pidato Menteri Luar Negeri kemarin di sidang umum PBB itu sangat luar biasa. Jenius ya. Sangat luar biasa dan kita perlu mengapresiasi. Itu posisi Indonesia. Tapi bukankah konteksnya bukan agama sekali lagi. Misalnya saya sebagai seorang muslim, faktanya bahwa di Palestina ada orang muslim. Ya. Dan sama-sama ingin merdeka. Betul. Ketika saya membela muslimnya saja apa salah juga Kang Saman? Ya enggak salah, tetapi begini. Saya tidak terlalu tahu juga, tapi kalau kita mau melihat kerangka pemikiran fikih saja. Ini fikih produk abad pertengahan itu fikih yang diciptakan oleh kekuasaan Islam. Maka membuat segregasi, maka muncul namanya kafir atau kafir dan non kafir. Kafir ini maknanya bukan hanya agama, tetapi sebenarnya musuh politik. Nah, ketika kemudian abad modern ini muncul namanya negara bangsa, bagaimana kita bisa? Karena dulu kan kekhalifahan, yang wilayahnya sangat luas dan tidak dibatasi. Dan tidak mengenal bangsa itu ya. Ya, maka kemudian kan yang muncul ada Darul Harb dan Darussalam negara damai atau negara perang dan negara yang boleh diperang.
Kalau sudah muncul, saya orang Islam Indonesia yang tidak punya hubungan apapun dengan Palestina, bisa simpati karena agama. Tetapi pertanyaan sebagai warga negara Indonesia, ini yang selalu dinyatakan oleh Kiai-Kiai itu sebagai hubbul waton. Ada orang NTT yang sedang kelaparan, apa kita peduli? Betul. Walaupun beda agama. Kan gitu. Ya. Atau kita buka hubbul apa? Ukhuwah watoniyah. Nah, yang didahulukan menurut saya adalah negara bangsa. Nah, ketika orang semangat mendukung Palestina, konteksnya agama, it's okay. Tetapi bahwa sekali lagi harus ditegaskan bahwa konflik Palestina Israel itu bukan konflik agama. Soal kemerdekaan sebuah negara, bukan soal itu harus agama. Dinyatakan bahwa itu bukan konflik antara Yahudi sebagai entitas agama dan Islam sebagai entitas agama. Ini adalah konflik antara Palestina dan Israel sebagai sebuah negara. Palestina ingin dapat pengakuan kemerdekaan dan itu kita dukung. Walaupun faktanya bahwa memang ada Muslim di sana, tapi konteks dan ada non Muslim juga. Ada non Muslim juga, harusnya itu juga harus. Kalau Indonesia masyarakatnya hanya memunculkan emosional dari sisi agama ya, sesama agama Islam, memangnya orang non Muslim nggak berhak untuk mendukung Palestina? Seolah-olah begitu ya. Jadi jangan kemudian ini dimunculkan persoalan agama sehingga menghilangkan sisi kemanusiaan. Ini soal kemanusiaan. Ini isunya isu kemanusiaan. Kemanusiaan. Ada penindasan kemanusiaan. Sehingga kalau misalnya kita mengkristalkan ini sebagai dukungan terhadap sama Muslim, non Muslimnya sungkan jadinya kan untuk mendukung Palestina itu jadi malas gitu kan. Punya Islam lah. Seolah-olah punya Islam gitu akhirnya kan, diklaim sendiri. Dan memang karena Indonesia punya hutang ya dengan Palestina. Hutangnya sih sebetulnya bukan pengakuan dari Palestina, karena Palestina belum ada. Ya, belum jadi negara. Tetapi ada aksi-aksi demonstrasi misalnya di Java. Ya. Kemudian ada juga pelaut-pelaut Palestina yang tidak mau melaut kecuali Belanda harus memerdekakan Indonesia dulu. Nah, gitu kan. Jadi ada semacam aksi membela kemerdekaan Indonesia. Aksi membela kemerdekaan Indonesia, aksi membela penjajahan juga, gitu kan. Dan mereka tahu bahwa Indonesia bukan hanya Muslim. Masih ada Hindu, ada Konghucu gitu kan. Tapi mereka tetap membela kemerdekaan Indonesia, gitu. Bukan pengakuan sebagai negara ya, tetapi pembelaan komunitas Palestina terhadap kemerdekaan Indonesia. Ada yang lucu nih sebetulnya. Di satu sisi kalau mereka harusnya tahu bahwa ini adalah isunya isu negara ingin merdeka. Kemarin mereka soal nasionalis membela tanah air, mereka tolak. Tapi giliran Palestina ingin merdeka, mereka dukung. Ini yang nasionalis yang mana? Nah gini. Kan, ya? Jadi untuk perang yang sekarang ya, yang sekarang nih yang bulan puasa ya. Jadi itu ada kepentingan politik dalam negeri Israel. Kita tahu Perdana Menteri sekarang adalah Benjamin Netanyahu. Itu orang yang semacam rakus ya, pengen berkuasa. Gitu kan. Bayangkan kita lihat dalam 2-3 tahun terakhir ya, dalam 3 tahun itu ada 4 kali pemilu di Israel. Ini mengindikasikan ada sesuatu di dalam tubuh Israel ya, secara internal. Ini peristiwa tidak biasa kan. 4 kali pemilu ngapain? Sedangkan satu pemilu itu sebetulnya 4 tahun. Ternyata 4 kali pemilu. Diawali dari 9 April 2019 pemilu. Partai Likud ini partainya Benjamin Netanyahu ya. Partai Likud yang termasuk partai kanan, partai keras ya. Partai radikal lah katakan gitu. Itu posisinya pertama, kedua adalah partai Blue and White. Partai kiri. Jadi kanan sama kiri ini. Nah, kursinya tuh 35 seimbang. Harusnya koalisi untuk membentuk pemerintahan. Dan koalisi itu baru bisa dengan 60 plus 1 kursi. Baru bisa membentuk pemerintahan. Ternyata lobby-lobbynya gagal dan pemerintahan tidak terbentuk. Akhirnya dibuat lagi pemilu. September 2019 pemilu lagi. Yang menang partai Blue and White. Keduanya Likud, jadi kebalik sekarang. Tapi karena Benjamin Netanyahu sebagai caretaker, maka dia ditunjuk lagi sebagai orang yang membentuk pemerintahan. Gagal lagi untuk koalisi ini. Gagal lagi. Akhirnya bikin pemilu lagi di Maret 2020. Bikin lagi pemilu. Pemenangnya Likud lagi. Jadi menang, kalah, menang gitu kan. Likud menang lagi gitu. Padahal kan belum lama ya, kenapa harus memilih? Ya karena pemerintahan nggak terbentuk. Karena belum 60/1 tadi itu. Iya, karena kursinya kan sama lobbynya sama-sama alot nih. Padahal kalau gabung aja itu udah jadi pemerintah. Tapi nggak mau gabung karena saking
wangkot-wangkotnya gitu ya. Pemilihan antara Iya. ya tahu lah itu ya. Maret 2020 pemilu lagi tadi yang terakhir itu yang ketiga itu Likud menang. Kemudian yang keduanya adalah Blue and White. Nah di sini kemudian akhirnya ya udahlah kita udah tiga kali pemilu gimana? Akhirnya mereka sepakat untuk koalisi, tetapi dengan perjanjian masing-masing memimpin 18 bulan. Jadi Netanyahu dari partai Likud 18 bulan, kemudian Benny Gantz dari Blue and White 18 bulan kemudian, gitu kan. Ternyata belum sampai 18 bulan, belum sampai 1 tahun pemilu lagi. Karena Benjamin Netanyahu tidak mau menyerahkan kepemimpinan itu kepada Benny Gantz. Setelah 18 bulan yang ditentukan tadi. Iya. Tapi itu belum sampai 18 bulan. Sudah tidak mau gitu. Maret 2021 pemilu lagi. Pemilu lagi ini hasilnya adalah Partai Likud nomor pertama, tapi kursinya udah turun ke angka 30-an. Yang tadinya 35 gitu, sekarang 30. Yang keduanya itu bukan Partai Blue and White lagi. Yang keduanya itu Partai Yesh Atid. Partai Yesh Atid, kemudian partai lain satu lagi, dan baru Partai Blue and White. 7 kursi. Ya tadinya sebelumnya pemuncak gitu ya, Iya. klasemen gitu. Nah sekarang Likud kan menang nih. Karena belum 61 kursi, maka harus koalisi. Nah, ketika harus koalisi itu, maka gini, dari pemerintah nih, dari presiden nih ya, bilang, Benjamin Netanyahu, kalau kamu nggak mampu membentuk pemerintahan lagi, maka saya akan alihkan ke Yesh Atid untuk membuat pemerintahan. Stres nih, Benjamin Netanyahu. Bagaimana cara dia membentuk pemerintahan yang cepat supaya tidak diambil alih oleh Yesh Atid? Yesh Atid itu nama partai. Ya, pemimpinnya saya lupa dah. Yesh Atid. Pokoknya dalam waktu sebulan kamu harus membentuk pemerintahan. Kalau enggak ada pemilu lagi. Saya alihkan ke pemenang pemilu kedua untuk memegang pemerintahan, membentuk pemerintahan. Stres nih. Satu stresnya itu. Stres yang kedua dari Benjamin Netanyahu adalah bahwa dia sedang menghadapi tuntutan korupsi yang sedang disidangkan di pengadilan Israel. Terus secara internal dua nih stresnya nih. Oke, internal. Sekarang secara eksternal, luar negeri. Yang jadi presiden Amerika adalah Joe Biden, bukan Donald Trump. Kita tahu Donald Trump itu kan mendukung banget Israel, kemudian menolak imigran Muslim gitu kan. Joe Biden itu sudah mulai melirik Iran untuk kerjasama. Karena Iran 2015 sudah selesai di embargo. Jadi Joe Biden itu pengen mendekati pihak-pihak Muslim. Maka ini ketakutan juga dari Benjamin Netanyahu. Jangan-jangan Amerika dekat sama Muslim nanti. Jangan-jangan nanti sama Iran terjadi kerjasama. Gitu walaupun kan? saat itu kita bisa lihat bahwa ada satu kedekatan antara Israel dan Amerika. Walaupun itu terjadi. Iya, kedekatan Israel dan Amerika zaman Trump terakhir ya. Kalau Joe Biden, dia akan lebih halus kayak Bill Clinton lah gitu. Orangnya halus lah, kalau Demokrat. Ada karakteristik partai politik di Amerika. Kita bisa lihat misalnya kalau Republik, mereka kan konservatif juga sebenarnya. Ya. Agak kanan lah. Kalau Partai Republik itu isunya nanti adalah isu ekstremisme. Teroris. Ya. Ada memang isu di belakang itu, ternyata itu benar ya? Iya, itu karakteristik. Ada karakteristik. Coba kita bisa lihat misalnya ketika Partai Republik memimpin presidennya Donald Trump. Waktu itu kan menyetujui Yerusalem menjadi ibu kota dari itu kan sempat ramai kan. Nah, beda dengan Partai Demokrat. Partai Demokrat ini sebenarnya partai liberal. Beda sebenarnya sangat bertolak belakang dengan Partai Republik. Terutama soal penyelesaian masalah itu. Ya. Nah, inilah yang membuat kebijakan luar negeri politik Amerika juga dipengaruhi oleh kebijakan partai yang memiliki karakteristik itu. Maka pendekatannya tentu akan berbeda. Misalnya tadi Mas Dini sudah menjelaskan soal posisi Amerika zaman Trump dan sama Biden misalnya. Itu kan pendekatannya sangat berbeda. Nah, tetapi sekali lagi setiap negara adidaya itu mereka pengen punya pengaruh dimanapun. Betul. Dan tidak ingin kehilangan pengaruh. Oh iya. Kalau dukung Israel mah tetap dukung Israel gitu. Tapi ya caranya itu dengan berteman dengan Islam juga, jadi nggak mau gitu kan. Berteman dengan komunitas Arab gitu. Nah, boleh saya lanjutkan sebentar lagi? Karena stres menghadapi isu internal dan isu luar negeri, maka Benjamin Netanyahu membutuhkan sesuatu.
Apa sesuatu itu? Yang pertama adalah menciptakan musuh bersama. Karena Israel kan terpecah belah berarti dalam berbagai partai. Dan pemerintahan nggak terbentuk. Ya, pemerintahan nggak terbentuk kan. Nah, dia membutuhkan satu trik ya agar Israel bersatu, yaitu menciptakan musuh bersama. Siapa musuh bersamanya? Yang sudah ada, Hamas. Akhirnya dibuatlah Hamas itu bereaksi. Misalnya pengusiran di Syekh Jarrah. Pengusiran 6 keluarga di Syekh Jarrah. Kemudian pembubaran anak-anak muda lagi nongkrong di Masjidil Aqsa. Katanya juga di saat sholat tarawih berlangsung katanya. Ya, memang kebetulan di tanggal itu adalah tanggal di mana Israel merdeka. Jadi ada hari kemerdekaan Israel juga. Dan di luar itu Israel sudah mau masuk ke Masjidil Aqsa. Israel yang mana? Israel yang konservatif. Yang apa istilahnya itu Israel fundamentalis. Dia pengen masuk ke wilayah Yerusalem untuk mengadakan pesta hari kemerdekaan. Kalau kitanya 17 Agustusan lah. Kalau sebetulnya isunya sederhana sekali ya. Tapi sengaja pertemuan satu sedang terawih dan terawihnya itu di tanggal 28 kan mulai Lailatul Qadar dan lain sebagainya lebih utama gitu kan 27, 28 itu. Jadi semakin banyak masyarakat Muslim yang terawih. Di sini juga komunitas Israel, komunitas Yahudi itu ingin mengadakan perayaan kemerdekaan. Dimanfaatkanlah oleh Netanyahu untuk terjadinya konflik di situ. Akhirnya dibuatlah konflik. Berharap apa? Hamas bereaksi. Ternyata betul, Hamas yang ada di Gaza jauh loh dari Yerusalem. Posisi Gaza dan Yerusalem itu sangat jauh ya? Jauh, dengan tepi barat itu jauh. Tapi Hamasnya meluncurkan roket sebagai solidaritas terhadap bangsa Palestina yang sedang terganggu lah ya. Terganggu oleh tentara Israel katanya gitu kan. Tiba-tiba meluncurkan 7 roket. Cus gitu kan ke secara sporadis saat itu ya ke Israel. Inilah yang ditunggu Netanyahu. Serentak Israel itu bersatu untuk menghadapi itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah supaya bisa jadi terjadi pemilu lagi. Karena negara sedang tidak aman, sedang dalam serangan Hamas, sehingga kita tidak mungkin membentuk pemerintahan. Jadi ditunda dan Benjamin Netanyahu akhirnya lebih lama jadi Perdana Menteri dong. Jadi gitu ada kepentingan pribadi. Pribadi itu sebetulnya. Pribadi maksudnya pribadinya Benjamin dan Partai Likud. Kemudian betul dari Amerika Joe Biden langsung telepon. Nah ini dapat lagi kan perhatian dari Amerika. Kata Joe Biden teruskan. Nah itu udah kena semua jadi. Memang yang kurang ajar Benjamin Netanyahu. Di kasus yang terakhir ini. Tapi Kang Zaman kemarin ada juga yang mengatakan bahwa seperti yang Kang Ziri sampaikan bahwa ini sebetulnya konflik politik. Tapi berdarah-darah Kang Zaman. Betul. Nah kita kan sebagai orang yang punya rasa kemanusiaan juga ada simpati ke sana. Sebetulnya sikap kita nih Kang Zaman. Kalau kita tidak bisa membela secara agama, apakah mungkin negara kita terlibat dalam posisi kita sebagai warga negara Indonesia yang tidak menyetujui adanya penjajahan? Ya misalnya begini, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita, Jokowi misalnya, Presiden Jokowi sudah menyatakan kepada dunia, bahkan membuat pernyataan kepada dunia soal posisi Israel dan Palestina. Mengecam keras begitu ya? Bukan hanya mengecam keras, meminta PBB untuk menarik pasukan, menghentikan kekerasan, termasuk pidato Menteri Luar Negeri Ibu Retno itu sudah menunjukkan sikap kita negara Indonesia dalam konflik Palestina dan Israel. Coba pernyataan, kalau kita lihat kata per kata, di pernyataan bahwa Israel itu adalah penjajah, itu kan dinyatakan oleh. Memang disampaikan saat itu? Iya, dinyatakan langsung oleh Ibu Retno. Bisa dicek lagi itu pernyataannya, bahwa Palestina itu diokupasi, dijajah lah, dicaplok oleh Israel. Itu dinyatakan secara terbuka oleh. Itu posisi jelas kita, tanpa harus menyatakan bahwa ini posisi agama, bahwa sikap politik kita, negara kita adalah sikap meminta agar dunia atau Israel atau PBB atau seluruh negara untuk mengakui kemerdekaan Israel. Palestina. Bahwa kemudian ada yang memanfaatkan ini, kita sekali lagi harus lihat faksi yang ada di Palestina. Yang membawa isu agama itu kan kelompok Hamas di Indonesia. Karena ini aksesnya jaringannya Ikhwanul Muslim ya jelas kita bisa lihat siapa saja kelompok-kelompok yang teriak itu isu agama. Bahkan kalau kita lihat misalnya beberapa berita kemarin, informasi kemarin,
duta besar Palestina tidak pernah menerima uang yang dikumpulkan dari apa yang ada uang donasi ya. Donasi. Orang demo besar-besar di Indonesia. Jadi ini juga sebenarnya jadi komoditas bukan hanya oleh para elit yang ada di Palestina dan Israel, bahwa perang itu sesungguhnya adalah ekonomi politik. Ada yang diuntungkan secara ekonomi dan secara politik. Selain pabrik senjata juga ada orang-orang yang mendapat keuntungan. Tetapi juga ada persoalan, ada kepentingan-kepentingan ekonomi di tengah-tengah kita di Indonesia. Siapa? Ya kita bisa, saya nggak tahu siapa. Tetapi orang yang mengumpulkan uang itu, apakah yakin uang itu dikirimkan ke Palestina? Enggak, bicara ada aja laporan publik. belak-belakan aja. Kan kalau misalnya saya ini pengumpul donasi publik, maka saya harus melaporkan kepada publik karena saya sudah mengambil uang publik. Laporkan dong ke publik. Uang yang terkumpul sekian digunakan untuk karena sebagai donatur jelas ya harus laporan betul. Kita harus wajib transparan dan memberikan informasi kepada orang yang sudah memberikan bantuan kan. Jangan karena rasa iba terus nggak mau tahu. Betul. Gitu. Itulah yang terjadi di Indonesia. Kita pernah melihat misalnya jangan-jangan sebenarnya uang yang dikumpulkan untuk isu Palestina itu untuk kepentingan pribadi, organisasi atau kelompok tertentu saja. Yang justru akan merusak. Dan selalu perang Syria. Ketika Syria itu selalu terjadi. Terakhir misalnya ada 6 orang anggota salah satu ormas yang mati ditembak gitu. Ya. Itu juga jadi donasi dan kemudian jadi masalah. Yang berjihad di jalan tol. Itu kan jadi masalah soal laporan keuangannya itu kan mulai terbongkar semua. Uangnya terkumpul sekian, yang dikasihkan sekian dan lain-lain. Jadi selalu bahwa konflik itu jadi komoditas kelompok-kelompok tertentu, kepentingan pribadi atau kelompok. Tapi ada yang menarik ya Kang Zaman. Kemarin itu ternyata konflik itu tidak hanya membuat Palestina menjadi berang terhadap Israel, tapi ternyata ada isu-isu lagi yang ditarik oleh misalnya Erdogan meminta Rusia untuk membantu atau Iran juga terlibat. Apakah ini kemudian negara-negara juga ingin dilibatkan dalam konflik ini? Posisi Turki kan jauh jaraknya dengan Israel. Palestina ya. Jadi kalau ada konflik mereka kan aman-aman saja, nggak ada roket nyasar lah. Kayaknya nggak akan kesana gitu. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan negara yang terdekat dari mereka, Mesir, Yordan, Saudi, Suriah. Apa yang ingin perdamaian? Kenapa? Karena eksesnya adalah mengungsinya ribuan atau bahkan ratusan ribu orang dari Palestina. Eksodusnya itu ke negara lain. Itu kan jadi masalah ekonomi, masalah politik, masalah sosial bagi negara-negara terdekat. Kemudian yang kedua ya soal menyasar, roket nyasar dan maka pendekatan yang diinginkan dilakukan oleh Mesir, oleh Yordan, oleh Syria itu adalah pendekatan dialog, pendekatan diplomasi agar tidak ada konflik. Karena mereka tahu dan dekat. Beda dengan Turki. Selain mereka memiliki hubungan ideologis dengan Hamas, karena Turki ini dikuasai Ikhwanul Muslim. Nah itu juga harus diklarifikasi, memang ada hubungan secara ideologis dengan Hamas. Harus tahu kenapa misalnya sebuah negara ini Indonesia mendukung Palestina. Tapi posisinya bukan posisi sebagai posisinya itu bukan terhadap salah satu faksi. Tetapi kepada seluruh sebuah negara begitu ya. Bukan ke Hamas atau bukan ke Fatah. Semua ditemui, semua diajak bicara untuk kepentingan merdekanya Palestina. Itu posisi yang menurut saya yang paling tepat. Bukan posisi misalnya yang dilakukan oleh Turki dengan menyatakan bahwa bela Hamas. Faksi tertentu harus tertentu. Kenapa? Karena ini ada hubungan ideologis antara Turki, presidennya minimal, yang Ikhwanul Muslim dengan Hamas yang memang secara ideologi adalah Ikhwanul Muslim. Jadi itu sebenarnya. Tapi ada fakta menarik bahwa Turki itu adalah negara di wilayah dekat Timur Tengah situlah yang pertama kali mengakui Palestina, Israel. Tahun 49 itu Turki sudah mengakui Israel sebagai negara dan sudah menempatkan kedutaannya di Israel. Ya aneh kan? Iya. Turki itu 49 loh. Israel merdeka 48. 49-nya Turki mengakui. Saat itu belum Erdogan ya? Ya belum Erdogan memang. Iya. Itu isu-isu agama yang semakin memanas kan zaman Erdogan ini kan gitu. Yang punya afiliasi dengan Hagia Sophia misalnya. Hagia Sophia juga. Ya karena itu tadi selalu agama itu digunakan oleh para politisi yang memang sangat dekat dengan ideologinya ya. Nah ya hampir di negara Timur Tengah ini kan sekarang sudah punya hubungan baik dengan Israel. Normalisasi ya? Iya. Hampir semua negara itu. Tidak ada negara mana? Mungkin Qatar. Yang normalisasi. Tapi sembunyi mereka tetap ada 6 ya kalau nggak salah. Pertama Turki tahun 49. Kemudian Mesir tahun 79, 78, 79. Yordan. 78 itu Camp David. Iya. 79-nya perjanjian damainya. Mesir berarti ya. Kemudian Yordan itu 94. Ya. Kemudian 2020 itu 4 negara.
Nambahnya malah banyak di 2020. Uni Emirat Arab bulan Agustus 2020, kemudian Bahrain itu September 2020, kemudian Sudan itu Oktober 2020 dan Maroko Desember 2020. Jadi total ada berapa? 6. Ya. 7 negara di Timur Tengah sekarang sudah normalisasi dengan Tapi Israel. Indonesia saat itu juga sempat punya hubungan diplomatik dengan Israel, lalu kemudian mencabut. Nggak pernah. Tidak pernah terjadi. Indonesia tidak pernah. Yang pernah hubungan dan mencabut itu Maroko. Maroko itu pernah cerai dengan Israel itu tahun 2000. Cerai. Nah sekarang rujuk lagi hubungan normalisasi. Tapi ada alasan strategi. Alasannya gini. Ternyata negara-negara Timur Tengah itu sudah memikirkan negaranya sendiri-sendiri. Misalnya Uni Emirat Arab dengan Bahrain. Kenapa mereka itu mau normalisasi dengan Israel? Karena mereka takut dengan ancaman Iran. Iran yang sudah mulai boleh lagi memproduksi uranium dan nuklirnya sudah boleh sejak 2015. Ini menjadi ancaman bagi Uni Emirat Arab dengan Bahrain. Maka sekarang dia bekerja sama atau diplomasi dengan Israel. Bayangkan, Uni Emirat Arab dengan Bahrain tidak menganggap Israel sebagai musuh, tapi Iran. Bahkan Israel sebagai teman. Ini kan aneh kan? Saya agak susah untuk menjelaskan secara terbuka sebenarnya soal posisi tersebut. Kalau kita mau buka dibuka aja. Karena soal posisi negara dan informasinya agak tertutup juga, jadi saya tidak. Kalau mau lihat kenapa tiba-tiba Sudan sangat dekat dengan Israel, ada kasus sebenarnya. Sudan itu bukannya dia kompensasinya dicabut dari negara teroris. Sebenarnya begini, Sudan itu pernah dimusuhi oleh Sudan itu negara miskin. Ya, miskin dan sekali. dia itu dimusuhi Saudi. Kenapa? Karena ditemukan di Sudan itu dibangun pabrik senjata, dibiayai oleh Iran, dan senjata ini, roket-roket ini dikirim ke Lebanon untuk menyerang Israel. Itu satu. Kemudian datanglah ini yang saya tidak bisa cerita. Orang penting dari Sudan datang ke Indonesia untuk berdiskusi dan ketemu, kemudian direkomendasikan untuk ya sudah tutup pabriknya. Nah akhirnya karena mereka kekurangan uang, Sudan itu 60% atau 70% APBN-nya yang biayai Saudi, Pak. Mesir itu Saudi yang biayai APBN-nya. Mereka negara miskin yang dibiayainya oleh. Jadi sekali lagi perebutan pengaruh tadi itu ya. Ada pengaruh. Maka kemudian kalau kita mau cek satu persatu negara di Timur Tengah, kenapa mereka berubah secara politik terhadap Israel? Ini ada faktor pengaruh. Iya. Jadi bukan hanya mau lihat Maroko sekalipun yang sangat jauh misalnya. Ya kalau kita mau lihat semua faktornya. Ya kalau yang saya tahu nih ya kan sebenarnya. Yang saya yang bebas berbicara gitu. Iya, soalnya sebenarnya agak terbatas ya bicara. Terbatas. Nanti tinggal iya atau tidak. Dan kalau ngobrol sama Kang Zaman itu pakainya iman. Apa tuh? Karena informasinya wahyu semua. Jadi yang kita nggak tahu di permukaan gitu. Iya. Ya gak begitu juga kan. Jadi informasi senyap gitu. Gini, yang saya tahu UEA Uni Emirat Arab dengan Bahrain tadi karena mereka takut dengan Iran, akhirnya bergabung dengan Israel. Tapi kalau Kang Zaman udah berarti benar kan? Makanya saya ngelirik sini aja. Mantuk apa geleng-geleng. Kemudian Sudan ini memang negara miskin, di mana hutangnya itu 600 miliar dolar, 60 miliar dolar, 60 miliar dolar. Itu hutang yang sangat besar, sedangkan pendapatan per kapitanya berapa? Sekitar 4 miliar dolar. Nah, Sudan itu diembargo oleh Amerika nih. Kenapa? Karena dianggap sebagai negara teroris. Maka Eropa misalnya kalau ingin memberikan dukungan, support dana misalnya kepada Sudan, dianggap negara Eropa tersebut teroris, ya. mendukung teroris. Sejak itulah Sudan itu terpuruk. Nah, Amerika menawarkan kalau kamu diplomasi dengan Israel, saya cabut kamu dari daftar teroris. Menerima. Dan sekarang Sudan sudah dicabut dari daftar teroris. Kalau untuk Maroko, itu kan ada perairan Sahara Barat ya, Western Sahara. Sebentar, Sudan itu sekitar 1 tahun yang lalu dikudeta. Ya itu punya konflik gitu. Jadi masyarakat sipil meminta militer untuk mengambil alih kekuasaannya. Karena waktu itu Ikhwan juga sebenarnya yang mimpin. Jadi ada afiliasi ke sana juga. Nah, kemudian masyarakat sipil mendorong militer menguasai, tapi diminta untuk melakukan pemilu tidak terjadi. Nah, itu kan didukung oleh
negara. Iya. Negara lah kira-kira. Iya. Jadi, Tapi memang pemilu di negara-negara yang konflik seperti itu susah sih ya. ya, Karena kalau yang jadi itu yang tidak dikehendaki digulingkan. Mesir, kita lihat saja Mesir. Bagaimana melakukan- dikuasai, dipimpin oleh Mursi. Iya. Ya. Mursi itu ikhwan Muslim Iya. sekali lagi. Kemudian kan dikudeta juga sekarang Jenderal Asisi. Sisi. Itu APBN-nya itu yang nanggung. Jadi agak berat kalau Iya. dia bertentangan secara politik. Ya. Negara ini Tanda petik bisa dihabisi fail lah state ya, begitu. negara gagal, negara hancur. Iya. Di Timur Tengah itu kan hampir negaranya negara fail state sebenarnya, negara yang tidak. Tapi kalau saya lihat dari pengaruh Hamas ternyata bisa berafiliasi dengan banyak negara-negara termasuk negara bukan kecil ya Kang. Ya karena sekali lagi setiap negara kan punya menginginkan pengaruh. Oh. Bahwa dia punya kepentingan yang pengaruhnya harus dijaga. Mhm. Kita bisa lihat misalnya kasus ISIS Mhm. atau perang di Syria. Iya. Mari kita lihat apa yang terjadi antara Saudi dan Qatar. Mhm. Bagaimana mereka Berebut berebut pengaruh. pengaruh. Mhm. Qatar masih keras sih sama Israel. Iya, sangat keras. Mereka ikhwan kok. Ini yang disebut Iya. sebagai Salafi Sururi. Ya. Mhm. Representasi Salafi Sururi itu adalah Qatar. Kenapa? Ideologinya itu Salafi, tetapi cara politiknya Ikhwan, ikhwan. iya, iya, iya. Itu Sururi kan. Nah, Mhm. kita bisa lihat bagaimana cara permainan mereka dan terjadi di Syria. Faktanya mereka bertentangan dan konflik habis-habisan, tapi tidak secara langsung konfrontatif. Inilah yang dimaksud dengan proksi. Mhm. Jadi saya punya kepentingan di negara itu, Fabi juga punya kepentingan, pakai orang lain untuk bertahan. Ya. Mhm. Kita tinggal bayar-bayar Pakai saja negara lah. boneka lah gitu ya. Iya. Nah itu proksi itu untuk mengambil pengaruh dan kita berkuasa di tempat itu. Itu yang terjadi. Tapi itu cara yang paling aman untuk berebut pengaruh ya, karena yang hancur orang yang perang, tapi yang menang kalau menang. Tapi memang Suriah itu yang negara Timur Tengah yang aman ya. Maksudnya nggak sampai tergulingkan, nggak sampai terkudeta. Gaddafi, Saddam Hussein, kemudian Hosni Mubarak kan tergulingkan semua ya. Betul. Suriah, Bashar Assad ini kuat sekali. Tapi katanya itu karena berkat dukungan Iran ya tidak. Ini kita ngomongnya sudah geopolitik ya, sudah politik. Ya seru sih. Seru karena seru. Nah, karena baik lagi tadi tidak Maroko ada banyak hubungannya. kepentingan pengen mendapatkan Sahara Barat yang juga diklaim oleh Perancis gitu. Oleh Aljazair sebetulnya, oleh Aljazair, tapi ada Perancisnya juga gitu. Nah, Amerika siap mengakui Sahara Barat itu milik Maroko dengan syarat Mengakui Israel. mengakui Israel. Akhirnya diplomasi lagi. Makanya sekarang Hamas dalam hal ini ya, atau orang-orang yang yang pejuang di sana. Bahasanya pejuang. Ya? Bahasanya gitu ya, mujahid, mujahid. fisabilillah gitu ya. Itu sekarang sudah tidak meminta bantuan kepada negara Arab lagi. Arahnya kelihatannya ya. Mereka sudah mengetuk hatinya Turki, hati Indonesia gitu tuh. Jadi sudah ke non Arab sekarang. Nah, tinggal Indonesianya jangan sampai goyang gitu. Insya Allah enggak lah, karena kan kita ada konstitusi. Kalau pemerintah melanggar itu namanya melanggar konstitusi. Betul. Konstitusi kita jelas dan tegas menurut saya. Dan sampai kapanpun konstitusi ini akan dijaga. Kalau ada upaya untuk melakukan diplomasi pembicaraan, Indonesia menjadi penengah, oke. Kalau mereka damai, tidak ada lagi penjajahan, Palestina itu merdeka, dari mungkin bisa dibuka Tapi justru hubungan. beberapa orang mengkhawatirkan justru gerakan ini ada di dalam konstitusi. Ya Dan artinya konstitusional gitu. artinya Dan jangan afiliasi sampai mungkin nggak itu terjadi. Pancasila itu tergantikan oleh ideologi lain. Apakah itu gerakan itu yang mungkin kita harus antisipasi? Ya, Ada gerakan salah satunya mungkin konstitusional itu. ya? Oke. Wow. Karena ada di pembukaan Pancasila kan, pembukaan undang-undang kan. Iya. Ya. Bahwa penjajahan di atas itu harus dihapuskan. Ya begitu. Kita menolak penjajahan itu. Ya. Nah, oke, Kang Sini saya ingin menyapa beberapa teman-teman yang ada di Al-Khiyarah TV maupun di NU Channel. Sepertinya mereka sangat responsif dan sangat antusias dengan diskusi kita malam ini. Ada dari Hafid Musbakul Haq, Jakarta hadir. Ini dari seluruh Indonesia hadir semua, Kang Zaman. Wah, ngeri sekali. Iya, luar biasa ini dari kemarin juga sempat Amerika hadir, cuman nih. Cuma nggak ngerti bahasanya. Itu nggak ngerti bahasanya. Untungnya dia bahasa Indonesia waktu itu, teman-teman. Ali aja emang dari Seattle Amerika tuh Ternyata Amerika ya? muncul-muncul lagi ya? Iya, kayaknya di kemana sana Al-Khiyarah TV sudah gimana ya? Ada Sulis Listiani, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Batam hadir, Kiai. Ada Panda 5, Assalamualaikum Kiai, semoga selalu sehat, Subang hadir nyimak, Waalaikumsalam, amin, amin. Ada dari Bahrudin Hambali, pesantren ini Salafi Kiai Bahrudin, Budi hadir. Kiai Bahrudin Hambali ini. Oh, siap kesuhun, matur suhun, Kiai Bahrudin Hambali. Pesantren Salafiyah Bode hadir. Alhamdulillah saged rawuh mriki Kiai. Pangapunten nih. Pangapunten nggih sing kathah Kang Kiai. Kang Bad. Kang Bad.
Ini juga ada dari Heri Herianto. Assalamualaikum, hadir. Waalaikumsalam. Ini banyak sekali, ada Brebes, Ketanggungan, Tulungagung. Terus ada juga Cirebon sendiri juga banyak, Jakarta, dan ada Ami Hamdan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini karena padahal pembicaranya berat betul. Saya Iya. sampai berkeringat ini. Ini belum keluar semua ya kemarin. Sebenarnya Merasa tadi tertekan. kita pengen setting kira-kira pertanyaan Kang Zaman nggak bisa jawab gitu. Enggak, pasti bisa jawab. Oh, maksudnya enggak kan ada bentur sih sebenarnya. Oh iya, yang kira-kira enggak mau belak-belakan. Nah, ada dari Muhanas, ada Muhanas sekarang pojok Sidang Mulia hadir, alhamdulillah. Kadensus 99 hadir di Al Khyairo TV, alhamdulillah. Pancen Al Khyairo TV, dukung terus ya Al Khyairo TV. Nah, ada dari Obi, assalamualaikum Obi Sumber, waalaikumsalam. Ada Santri Jagat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini dari Saruki Uchiha, assalamualaikum, waalaikumsalam, salam Kangge Kang Zidni. Kang Zaman saking Saruki Sarolangun Jambi. Ada Ramdoni Ferry Wonosobo hadir. Assalamualaikum Derek Nyadong berkah barohipun. Waalaikumsalam. Saruki ini jangan-jangan teman sekolah saya nih kalau nggak salah. Oh. Saruki. Namanya asli Saruki ya? Saruki namanya. Oh, iya. Oh, ini ada yang bertanya ini. Ini ada yang bertanya ini dari Syairoji Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, apakah Israel dan Palestina perang itu masalah agama apa masalah daerah kekuasaan? Mungkin ini sudah disinggung di awal, tapi mungkin ini menjadi penegas kembali bahwa jawaban tadi bisa dipertegas lagi mungkin bagaimana? Perangnya perang kemerdekaan. Ada orang yang menggunakan agama untuk memerdekakan, ada orang yang menggunakan rasa nasionalisme, cinta terhadap tanahnya. Soal tulus aja caranya. Soal cara, tetapi harus tahu bahwa semua masyarakat Palestina termasuk negara-negara lain itu ingin memerdekakan Palestina, konteksnya bukan agama. Ya. Agama dalam pengertian ini Islam, karena banyak juga orang-orang non-Muslim yang ingin Palestina merdeka. Ya. Yang berjuang ingin merdeka Palestina itu tidak hanya orang Islam, tapi ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Ada orang bahkan tidak punya Tuhan sama sekali, juga ada komunis. Ya. Kemudian lain-lain. Bahkan kita tahu ada kapal Marmara ya, Marmara kalau tidak salah ya. Marmara ya. Yang dulu ada wartawan TV One yang disandra juga oleh tentara Israel. Marmara ini kan salah seorang aktivis intifada yang dilindas tank Israel yang kemudian ini dianggap padahal bukan orang Palestina. Dia orang Amerika kalau tidak salah. Dibawa isunya begitu ya. Ya, ikut berjuang memerdekakan Palestina. Jadi sebenarnya banyak aktivis luar negeri yang juga datang ke Palestina untuk ikut memerdekakan atas nama kemanusiaan, bahwa Palestina ini adalah sebuah bangsa yang harus merdeka, karena ini adalah masa modern yang tidak boleh ada penjajahan. Dan justru ada beberapa komunitas agama Yahudi juga justru yang menolak adanya invasi semacam ini, perang semacam ini. Banyak orang-orang Yahudi juga yang, dan orang juga harus tahu bahwa di Israel itu ada orang Islamnya. Ada orang Islam sebagai warga negara Israel. Sebagai tentara Israel tuh ada. Ada, tentara Israel juga ada Muslimnya. Jadi ini kan karena soal negara ya. Sama halnya dengan Indonesia Malaysia misalnya yang wilayah. Jadi sebenarnya ini bukan soal yang menurut saya bukan soal agama ya. Sekali lagi kalau saya melihat ini karena ada common sense atau di bawah alam sadar kita itu mengakui bahwa yang namanya Arab itu Islam. Iya, masih bisa melepaskan sampai sekarang ya. Ya sampai sekarang. Coba bayangkan kalau mohon maaf ini, kalau tiba-tiba ada orang pakai gamis, pakai udeng-udeng itu, orang Arab, mancung, bahasa Arabnya fasih, datang ke Buntet, kita tidak tahu dia itu siapa atau siapa gitu. Pasti santri cium tangan semua. Bolak-balik 7 kali. Padahal dia di sana angon. Dan orang kita keder ketika berangkat haji. Ternyata tukang taksi pakai gamis, orang jualan pakai gamis. Emang pakaian mereka. Ini saya semua bagaimana gitu. Nah, cium tangan kan kita. Nah, itulah yang maksud saya, kita harus pastikan termasuk gini. Dulu pernah sebenarnya akarnya di situ, bahwa kita ini orang Indonesia ingin memerdekakan Palestina. Itu sepakat semua menurut saya. Soal pakai menggunakan isu apa terserah. Tapi Palestina harus merdeka. Bahwa ini adalah penjajahan yang harus diakhiri di dunia ini. Iya, betul. Tetapi sekali lagi bahwa ada pemahaman yang menurut saya harus dilakukan dekonstruksi, itu adalah soal pemahaman Arab dan Islam. Kita dulu masih ingat ketika ada penyanyi Indonesia yang menggunakan kaos dengan tulisan Arab.
Oh iya. Tiba-tiba teriak itu Iya, tulisan iya. ini itu. Ya memang Injil itu di sana tulisannya tulisan Arab loh. Ternyata Injil. Kan Injil juga Yang protes orang Islam ya. kalau orang Arab tulisannya nggak pakai tulisan Arab kan nggak mungkin bisa baca juga. Betul. Kemudian kalau misalnya tulisan Arab itu harus ditaruh di atas, mungkin iya kalau kitab suci. Iya kalau kitab Tapi suci, kalau betul. tulisan Arab kan di mana-mana. Kalau Koran sekalipun Mas Zidi datang ke ke WC-nya di Masjidil Nabawi atau di Masjidil Haram kan tulisannya Arab juga ya? Hamam itu kan ada di koran itu kan buat sholat di sana. Iya. Kalau di sini mungkin nggak boleh itu. Nggak boleh. Taruh di atas atau dibakar. Kenapa ya? Karena itu budaya mereka sekali lagi. Ini yang harus menurut saya harus ditegaskan. Mungkin dari forum ngopi ini bisa dijelaskan ya. Mendengarkan lagu Umi Kulsum itu sampai Padahal ya, manggut-manggut isinya, iya. gitu. Allah. Seakan-akan sama dengan mendengarkan orang baca Quran ya. Padahal isinya percintaan liriknya kan. Nah ini maksud saya yang harus sekali lagi bahwa Arab punya budaya. Palestina itu bukan soal entitas, dia adalah agama Islam, tetapi dia adalah bangsa negara yang kita harus bantu, kita harus nyatakan tentu dengan cara-cara diplomatik karena kita tidak mungkin mengirim pasukan untuk berperang secara fisik berperang, begitu ya. karena percuma juga kalau kita malah yang kasihan orang-orang Palestina. Mungkin kita membantu dengan cara-cara kemanusiaan kita mengirimkan donasi tetapi melalui jalur yang benar. Betul. Negara misalnya membangunkan rumah sakit atau memberikan beasiswa pendidikan kepada orang-orang Palestina. Saya ingat betul sekitar 10 atau 12 tahun yang lalu ada 4 orang Palestina datang ke Cirebon. Kemudian saya diajak untuk berdiskusi dengan mereka. Mereka bercerita, ini yang mungkin tidak pernah ditemukan di Indonesia. Mereka ini adalah pemuda-pemuda yang memang sedang melakukan kunjungan untuk latihan kerja. Di Indonesia difasilitasi oleh Menteri Tenaga Kerja. Kemudian mereka bercerita soal kerukunan umat beragama di Palestina. Mereka bercerita bahwa di kampung mereka itu ada sejumlah orang Nasrani yang kalau ibadah, mereka harus pindah ke desa lain karena di desa itu tidak ada gereja. Jadi mereka harus bergeser ke desa lain untuk ibadah. Apa yang dilakukan oleh mayoritas Muslim di kampung itu? Mendirikan gereja. Agar mereka, orang kampung itu tidak harus perlu jalan jauh untuk beribadah. Yang mendirikan Muslim? Orang-orang Muslim. Keren ya? Itu tidak akan pernah terbayangkan terjadi di Indonesia. Iya. Betul. Itu orang Arab yang melakukan itu. Harusnya orang kita jauh lebih baik soal itu ya Kang Zaman. Nah Kang Zidni ada yang ingin kita bahas, tapi ada satu titipan pertanyaan dari saya sebetulnya. Ya. Jika memang isu agama itu mencuat dan kemudian marak di media, lalu siapa yang diuntungkan soalnya? Kenapa harus ada isu agama yang diuntungkan? Oke. Saya juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh Kang Zaman tadi bahwa perang Israel-Palestina atau konflik Israel-Palestina ini bukanlah konflik agama. Ya. Apalagi yang saya ceritakan tadi tentang background politik di internal Israel sendiri gitu kan. Dan konflik ini ketika dibungkus dengan agama, maka ini akan menjadi sebuah peperangan yang tidak akan pernah berakhir. Walaupun Israel memang tidak akan pernah menghabisi Hamas. Karena Israel butuh tujuannya Hamas. Bukan untuk menghabisi Hamas perang ini kan? Bukan. Karena paling 10 hari atau Hamas pun sebaliknya ya? Ceasefire atau gencatan senjata 10 hari. Baru berapa hari yang lalu gencatan senjata? Harusnya di profiling organisasi Hamas itu kekayaannya berapa? Itu Kang Zaman paham ini pastinya. Harusnya ada laporan pajak segala macam. Kekayaan pemimpin Hamas itu dan rumahnya seperti apa itu harusnya dilihat. Iya. Tapi ada beberapa dan Hamas diuntungkan juga karena banyak donasi masuk kan ke organisasinya. Tapi sebelum jawab, saya juga pernah dengar berita kemarin pemimpin Hamas kalau tidak salah itu tinggalnya di Qatar dan memiliki kehidupan yang sangat mewah katanya. Kang Zaman yang tahu nih ya. Saya lihat di media Kang Zaman. Dan itu mungkin sudah jadi konsumsi publik ya. Boleh dilanjutkan Mas? Ya. Sekali lagi bukan perang agama bahwa perang Israel, konflik Israel dengan Palestina ini murni adalah konflik bukan teologis, geopolitik ya. Geopolitik. Nah, kita lihat sebelum Palestina menjadi tujuan utama pendirian negara Israel, itu Yahudi Internasional, konferensi Yahudi Internasional, ya zaman dulu banget nih ya, itu menentukan Uganda dan sudah ketok palu Uganda sebagai calon negara Israel, berdiri negara Israel itu di sana. Uganda itu Afrika bagian tengah ya. Artinya Israel tuh nggak tiba-tiba ada di Palestina, itu sudah pernah diracik. Pertama kali itu di Uganda dulu yang disepakati, udah ketok palu. Walaupun memang ya pro kontra lah, itu hasil voting, kemudian terpilihlah Uganda. Ada pilihan lain yaitu Amerika Selatan di wilayah Argentina. Nah, kemudian si pengusul Uganda ini meninggal.
baru dikonferensikan lagi. Nah, karena yang pengusul Uganda ini sudah meninggal dan tidak punya kekuatan lagi, maka kalah yang Uganda, kalah suara. Sehingga akhirnya berubah menjadi Palestina. Artinya bahwa tidak ada urusan agama di sini. Murni karena Israel butuh negara, capek diaspora kemana-mana itu. Butuh satu tempat di mana mereka itu bisa kumpul, bisa silaturahim halal bihalal lah. Satu keluarga nih gitu kan. Nah, bayangkan kalau itu terjadi di Uganda. Apakah ada isu-isu agama menjajah muslim gitu, kekerasan terhadap muslim? Nggak ada. Gitu kan? Tidak ada sentimen agama. Nggak ada sentimen agama nanti kalau di Uganda. Kebetulan Palestina itu akhirnya terpilih dan Palestina itu juga banyak orang Arab, banyak juga Muslimnya, akhirnya di framing lah menjadi perang agama. Nah, kenapa pilihannya Palestina? Ini kebetulan juga memang mereka punya landasan teologis, ya, di mana Abraham pernah dijanjikan tanah, di mana Musa juga pernah dijanjikan tanah, di mana tanahnya yaitu di tanah sungai dari sungai Dajlah itu di Yordan sampai ke Sinai, gitu kan? Mereka punya landasan kitab suci gitu. Itu hanya untuk menunjukkan bahwa yang berhak punya sertifikat tuh kami gitu, sertifikat tanah ini. Karena Abraham pun pernah dijanjikan tanah. Ada landasan histori ya? Ada itu muncul belakangan gitu. Setelah Palestina justru bukan karena menemukan fakta itu kemudian enggak. Setelah Palestina dipilih, kemudian mereka mencari landasan agamanya untuk pembenaran, justifikasinya apa gitu. Mungkin kalau di Uganda mereka punya ayat yang lain mungkin untuk menjustifikasi gitu. Jadi memang tidak benar bahwa ini adalah konflik agama. Ini hanya konflik perebutan wilayah. Dan juga di sana banyak memang sejarah-sejarah, jejak-jejak Bani Israel kan di sana banyak. Kenapa Israel ingin sekali tepi barat? Tepi barat itu wilayah yang berdekatan dengan Jordan situ. Tapi di sana ada Yerusalem, ada Hebron, ada Ramallah. Kenapa Israel sekarang masih ingin menguasai tepi barat? Karena Tel Aviv, ibu kotanya Israel itu adanya di daratan rendah, di dataran rendah, di pinggir pantai. Sedangkan tepi barat Palestina itu adanya di dataran tinggi. Ini kalau misalnya perang, maka kan kalah Israel. Karena susah untuk naik ke atas dibandingkan turun ke bawah gitu kan. Bahkan tidak ada perang sekalipun harus sudah diantisipasi jika terjadi perang. Ya, barat sebagian besarnya itu sudah dikuasai oleh Israel dan tidak mau dilepaskan lagi. Itu didapatkan Israel tahun berapa? 67 ya, kalau nggak salah ya. Ketika Jordan, Mesir, Suriah itu menyerang Israel. Betul. Ya, dalam perang Yom Kippur itu. Tiga-tiganya nyerang. Tapi anehnya apa? Dengan serangan ini akhirnya Israel dapat tepi barat yang dekat Jordan, Sinai yang di Mesir, dan kemudian dataran tinggi Golan yang di Suriah. Justru Israel dapat tiga wilayah dari tiga negara yang berbeda. Ya bantuan Amerika sih, gitu, bantuan. Jadi ada sekutunya. Tapi ada operasi Nickel Grace dari Amerika mengirimkan senjata dan akhirnya menang. Tapi koreksi saya jika salah, memang tepi barat bukan itu dikuasai oleh faksi Fatah yang memang tidak ada. Fatah itu sudah mulai berkurang. Di Fatah tepi barat? Enggak, di Palestina sendiri. Di seluruh Palestina, Fatah itu sudah mulai redup suaranya, dan Hamas ini semakin meningkat. Jadi memang mereka mengemasnya cantik lah gitu. Nah, sama seperti di Yahudi sendiri, tadi kan sudah disinggung Kang Zaman, tidak semua Yahudi mendukung Israel. Betul. Jadi ada Yahudi yang Zionis. Zionis ini yang ekstrim, radikal, dan ingin mendirikan negara, menguasai Palestina dan menggunakan cara kekerasan. Caranya kekerasan. Zionis. Kita udah paham semua lah yang ini. Ada Yahudi yang anti-Zionis. Anti-Zionis itu maksudnya apa? Dia malah mendukung kemerdekaan Palestina. Anti-Zionis itu mendukung kemerdekaan Palestina dan mengecam pendudukan Israel terhadap Palestina. Dan yang ketiga adalah non-Zionis. Non-Zionis itu apa? Mereka mendukung adanya negara Israel berdiri, tapi bukan sekarang. Karena menurut Torah atau menurut kalau di Yahudi itu ada namanya Tanakh ya. Tanakh itu Torah, Nevi'im, Ketuvim. Jadi tiga buku besar jadi satu. Gitu kan. Nah, dalam kitab suci mereka disebutkan bahwa negara Israel akan berdiri dan pendirinya adalah Mesias.
Jadi Mesia belum datang saat ini. Artinya bukan sekarang waktunya. Bukan sekarang waktunya. Ini yang non-Zionis ya. Mereka mendukung negara Israel, tapi bukan sekarang. Makanya orang-orang Zionis itu sebagai orang yang maksiat, melanggar ajaran Torah gitu. Makanya ada dua kelompok yang anti-Zionis dan non-Zionis. Gitu. Jadi anti-Zionis dan non-Zionis bukan sama ya? Nggak sama. Bukan sama. Dengan Zionisnya sendiri berbeda gitu kan. Nah, yang anti-Zionis ini sekarang sudah mulai redup. Sama seperti Fatah sudah meredup. Yang kuat itu adalah sekarang Zionis dan non-Zionis. Sama-sama yang mendukung negara Palestina, negara Israel berdiri. Bedanya waktunya kapan gitu kan. Yang melanggar, yang fasik gitu ya, banyak melanggar ajaran agama itu ya Zionis. Yang ini, yang soleh-solehnya ini ya nunggu Mesias datang gitu. Karena tidak terlalu menguntungkan lah mungkin ya. Karena ajaran agama. Karena tidak boleh dilanggar gitu. Jadi yang Zionis ini ya fasik lah gitu, kalau orang-orang yang banyak maksiat gitu lah. Ini boleh saya lanjutkan, ini saya juga belum menyapa teman-teman di NU Channel ya. NU Channel saya belum sapa-sapa. Ada beberapa juga yang sudah mulai bertanya ya. Oke, nanti ini sepertinya saya tidak bisa membacakan sapaan-sapaan teman satu persatu, tapi ada juga yang ini dari ada dari Muzazin Zazin, NU Lawase, Sak Matine. Wah, ini pejuang keras juga nih ya. Ini boleh saya ini di NU Channel itu ada Habib Syahdu. Informatif katanya, lebih menarik daripada YLC, layak ditonton full. Ini salam buat Habib Syahdu dari Bogor. Habib. Ya. Ini ketua Asasi. Asatif Indonesia gitu. Ya mungkin nanti bisa berkenan ngopi bareng lagi ya. Mudah-mudahan bisa jadi narasumber di sini ya. Betul. Ya, suka pembahasan tentang eskatologis kalau Habib Syahdu ini. Punya buku juga tentang eskatologis. Menarik. Ini juga ada dari, saya lanjutkan kan sini. Ini ada dari Ade Saifuddin, Kecamatan Ciruas hadir. Ada Ansor Retail Banten TV, Kota Serang Banten hadir. Sampai Banten ya, hadir alhamdulillah. Ini ada santri jagat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma alaihi. Ini ada Ansor Retail Banten TV juga menyapakan Barakallah dan Densus 99 dan Nuruz Zaman sehat terus. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ini ada Riani juga menanggapi. Soalnya ini Komandan Densus 99. Iya. Tadi saya pengen taruh juga, cuma nggak cukup tadi. Nggak cukup space-nya. Nggak cukup space-nya, jadi saya bilang, aduh yang mana nih? Ini aja lah gitu ya. Ini ada juga dari Yani Chandra, sejarah itu bisa berbeda cerita dan penafsiran, tergantung siapa yang cerita. Katanya. Ya betul juga. Si storytellernya siapa gitu ya. Ini ada dari Black Jack, saya nonton obrolan bapak-bapak. Enggak, saya masih belum bapak-bapak ya. Saya masih muda, saya masih belum jadi bapak, mungkin beliau sudah bapak-bapak. Wah, kita juga masih muda. Jadi bapak-bapak identik dengan tua ya? Enggak ya? Enggak sih, mapan. Emang belum mapan yang ini nih. Iya, siap. Ini ada Rita Fatimah, Jawa Timur hadir, siap. Ini ada dari, mungkin saya langsung ke pertanyaan ya. Ada Yani Chandra, sangat setuju pembela Palestina adalah demi kemanusiaan sesuai dengan hukum di dunia yang sudah berlaku bahwa setiap negara berhak mendapatkan kemerdekaan. Betul, ini poinnya dapat sekali berarti Yani Chandra dari apa yang kita sampaikan tadi ya. Ini dari Carami, ini pakai bahasa Inggris nih kayaknya ya. This is the way to find information. Wah, ini dari Indonesia apa dari mana nih Carami ini? Iyalah, orang Indonesia pasti itu. Masa Indonesia. Kita ngomong bahasa Indonesia dia masa dia paham. Kadang-kadang ya nggak kepikiran. Orang luar negeri yang sudah lama tinggal di Indonesia. Ya, mungkin dia dengar paham, nggak nulis nggak paham gitu ya. Suriname mungkin ya. Ada Pak Rawismas, faktanya hampir semua negara di dunia sudah dikuasai Israel. Israel ya, ini bahasanya agak diislamkan, kecuali Gaza, buminya Imam Syafi'i. Mungkin pengen disitu. Ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Ya nggak ada masalah. Ya. Ada faktanya juga hanya satu negara di dunia yang sampai saat ini masih menampung pengungsi terbanyak di dunia, sebanyak 2 juta lebih, yaitu Turki. Tadi sudah sempat disangkut. Tapi gini soal itu pengungsi ya. Yang di Suriah itu pengungsi Palestina di Suriah itu mengenaskan loh. Karena ada satu informasi ketika orang Indonesia datang sana ya tim yang ingin membantu kemanusiaan gitu kan. Itu mewawancarai salah satu keluarga di situ dan dia bilang ditanya kan makannya gimana di sini.
Ya alhamdulillah kemarin kita habis goreng kucing katanya. Sampai kucing dimakan karena nggak ada makanan di sana. Jadi memang donasi itu penting, Asal donasinya kemana, gitu kan, tepat sasaran kan. Kalau misalnya donasinya langsung ke pemerintah itu bagus kan, karena pasti sampai ke sana lah gitu. Itu sampai makan kucing, itu kan bukan hanya itu, sekali, Mang, gitu. Anak-anak usia 14 tahun di Syria misalnya, pengungsi Palestina atau pengungsi perang Syria itu bukan hanya soal makan, mereka juga tidak bisa ngaji. Tidak bisa ngaji itu ketika ditanya suruh baca kulhu, mereka nggak bisa. Jadi jangan pernah, karena mereka nggak mendapat pendidikan. Tidak semuanya, sekali lagi, tidak semuanya orang Arab itu bisa ngaji atau bisa baca tulisan Arab. Karena itu sama hanya dengan perlu pendidikan, butuh belajar. Butuh belajar. Nah, karena pengungsi ini tidak mendapatkan akses terhadap pendidikan, maka anak-anak kecil yang usianya sebenarnya itu sudah kalau di Indonesia wajib belajar itu, mereka tidak mendapatkan, akhirnya mereka tidak tahu. Karena negaranya tidak sempat untuk melakukan itu. Iya, karena mengungsi kan. Nah ini masalah serius, maka kemudian pilihan kita harus memerdekakan Palestina, kita mengembalikan pengungsi, menghindari konflik terus-terusan. Betul. Itu kenapa? Karena tanggung jawab kita sebagai manusia terhadap manusia lain itu besar. Betul. Soal pendidikan, soal mengenal Tuhan. Bagaimana pengungsi bisa mengenal Tuhan? Mereka mikir makan saja susah, makan kucing tadi. Betul. Ini sisi kemanusiaannya. Itu harus diperhatikan sesungguhnya ya, kalau zaman daripada harus bicara soal konflik agama tadi ya. Iya. Ini juga ada dari Lampung hadir, Sahrial Fazri, Jawa Timur hadir dari Rita Fatimah. Ini ada Jawa Tengah juga hadir dari Akfi Nahdiyatul Ummah. Ada Bulakamba berbesar hadir juga dari akunnya namanya Rasulullah Penolongku, bukan namanya nih, kayaknya akunnya namanya Rasulullah Penolongku. Ada Asep Mauludin, semua agama mengajarkan kebaikan pada beda dengan Zionis atau menjajah. Wallahu alam ya benar ya. Ada Purwanto Babatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Malang, Jawa Timur hadir. Waalaikumsalam. Nah ini ada pertanyaan dari Ahdi HD. Assalamualaikum Kiai, waalaikumsalam. Ingin bertanya, dulu kan kaum Yahudi datang ke Palestina karena dibantai oleh Nazi katanya gitu. Nah kenapa mereka membangun negara di wilayah Palestina? Tadi mungkin sudah disinggung oleh Kang Zidni dan Kang Zaman tadi sebelumnya ya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari pertanyaan ini? Ada satu proyek besar dari komunitas Zionis ini. Apa yang dicari begitu ya? Proyek besarnya adalah mendirikan tempel ketiga, mendirikan kuil ketiga. Nah itu jadi target yang paling utama. Kuil itu pernah dihancurkan oleh Romawi, oleh Bukhtanasor ya, Nebukadnezar itu juga pernah. Dan kemudian ketika Alexander the Great menguasai di situ juga dihancurkan juga. Tapi klarifikasi dulu pertama, tempel yang dimaksud apa? Jadi kuil bait suci istilahnya, bait suci ketiga. Nah, bait suci ketiga itu lokasinya di mana? Lokasinya itu di wilayah Masjid Al-Aqsa. Ada banyak yang mengatakan katanya dikeruk di bawah Masjid Al-Aqsa, nanti tinggal sedikit aja udah hancur tuh Masjid Al-Aqsa. Dikeruk untuk mencari Haikal Sulaiman katanya gitu. Saya juga pernah soal sisa-sisa runtuhan kerajaan Nabi Sulaiman. Sebetulnya yang mereka sasar adalah bait suci. Didirikan. Di manakah didirikan bait suci? Bait suci itu didirikan di banyak yang salah paham juga. Katanya di kubah emas, the Dome of the Rock itu ya, kubah emas yang dibangun di tengah-tengah kompleks itu. Tapi ini ditolak sebetulnya oleh cendekiawan Yahudi dan Nasrani gitu. Ditolak kenapa? Karena dalam ada kitab Talmud ya mengatakan bahwa Raja Herodes itu melihat, bukan Raja Herodes, ada ayat mengatakan saya bisa melihat gunung apa itu, gunung apa gitu ya, saya lupa ya, dari tempat saya. Nah ternyata kalau tempat itu adalah kubah kuning itu, kubah emas, nggak bisa kelihatan gunung itu. Harusnya dari kubah yang kecil, namanya kubah apa lagi saya lupa. Ada kubah lain yang di bagian utara. Masih berdekatan. Nah itu jaraknya 100 meter dari gunung ini melalui pintu emas gitu. Nah ini yang paling mungkin dibangunnya di bagian selatan, sedangkan Masjid Al-Aqsa adanya di bagian utara. Jadi sebetulnya aman sih sebetulnya. Tapi ya cerita-cerita konspirasi itu banyak sekali. Kalau bicara tentang Israel itu konspirasinya susah kita menebak arahnya kemana. Jangan-jangan sebenarnya info-info seperti itu untuk menutupi agenda sesungguhnya.
Ya itu informasi yang disampaikan di media saat ini. Apa namanya ada agenda konspirasi gitu ya. itu sebenarnya agenda sesungguhnya kan agar Palestina tidak merdeka, Israel berkuasa. Jadi selalu diembuskan karena sekali lagi Israel atau Palestina ini kan sebenarnya adalah pusat dari 3 agama samawi itu kan, Yahudi, Nasrani dan Islam yang bertemu dan ingin menguasai. Akhirnya punya pendidikan. Kalau mau duduk bersama dan berbagi selesai sebenarnya. Dan kita tahu watak orang Arab kan susah untuk. Dan katanya di sana baik-baik saja sebetulnya hubungan Yahudi dengan Iya, Islam. kenyataannya nggak ada masalah. Tapi Zionis ini yang membuat Yordania itu masalah. juga banyak orang Yahudinya. Di Yordan itu ada orang Yahudi dan itu diakui oleh kerajaan Yordan sebagai sebuah entitas agama ya yang harus dilindungi. Syiah juga diakui. Kemudian jadi negara-negara sebenarnya nggak ada masalah. Saya nggak tahu kita ini di sini takut betul dengan hal seperti itu. Kita sepakat untuk memerdekakan Palestina itu titik, nggak ada komanya. Harga mati. Tetapi bahwa ini bukan urusan agama, itu juga harus kita tegaskan lagi. Iya. Ini bukan urusan Sehingga Yahudi. isu itu tidak akan sampai di sini. Banyak orang Yahudi baik juga kok yang ingin Palestina merdeka. Banyak orang Islam yang ingin merdeka. Banyak orang lain juga ingin Palestina itu merdeka. Jadi jangan dibawa-bawa bahwa ini adalah konflik antara agama Yahudi dengan Islam yang membangkitkan sentimen agama sehingga kemudian kita memukul rata semua orang Yahudi itu tidak baik. Ya. Setuju. Itu yang harus dihindari ya, terutama di Indonesia juga karena secara nasionalisme juga kita tidak punya kaitannya apalagi dengan agama itu yang sama. Kita kemanusiaan yang kita bela. Mungkin itu dari Ahdi HD ya, semoga bisa menjawab. Ini ada dari Fahrudin Sukabumi hadir. Nah ini ada kampung halaman nih dari Assalamualaikum. Kalau penjelasan di Al-Quran terkait Israel dan Palestina ini seperti apa Kiai? Tadi mungkin sudah disinggung ya. Tadi Kang Zaman sepertinya sudah mulai ini. Kalau saya tadi prediksi sampai subuh. Karena kopinya kita nggak akan selesai nih. Kopi masih banyak sekali. Nggak, memang di sini tadi Kang Zaman nanya, ini selesai jam berapa katanya gitu. Ya sampai ilmunya Kang Zaman habis. Ditutup dulu baru kita cerita yang lain. Oke, kita off air kita ngobrol ya. Iya, siap. Nanti tapi memang kalau di sini 2 jam sih biasanya. Iya. Walaupun 1,5 jam juga bisa. Karena gitu. Sudah kehabisan ide saja ngomong apa lagi. Justru kita akan mancing dari pertanyaan ya. Gitu. Tapi banyak nanti masih pertanyaan. Nanti kita akan batasi memang. Nanti teman-teman yang tidak sempat terbaca pertanyaannya nanti kita akan batasi karena waktu kita memang kita sudah batasi sejak awal. Subuh maksudnya. Enggak jam 10 dari kira-kira. Ini ada juga dari mungkin tadi kalau ingin ditambahkan mangga, tapi kalau kita akan skip dulu pertanyaannya ini. Tambahkan sedikit. Assalamualaikum ya. Kalau penjelasan Al-Quran terkait Israel dan Palestina seperti apa? Oh, sekalian jawab itu deh. Ya. Jadi soal bait suci tadi, gini, kita negara Israel itu ada 3 fase ya. Fase pertama disebut dengan Pax Britannica. Pax Britannica itu peristiwa besarnya adalah Exodus bangsa Yahudi ke Palestina. Itu peristiwa besarnya lah, Exodus besar-besarannya. Kemudian ada Pax Americana. Pax Americana ini peristiwa besarnya justru baru-baru ini. Ketika Amerika mendirikan kedutaan besarnya di Yerusalem dan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang baru menggantikan Tel Aviv. Sebetulnya posisinya itu kan ada wilayah teritorial internasional dan Amerika itu kedutaan besarnya di perbatasan, ya kan? Betul. Perbatasan dengan Yerusalem. Maka jadi konfliknya di situ kan. Namanya Pax Americana, di mana Amerika yang berkuasa. Gitu. Kemudian ketika bait suci ketiga ini didirikan, nanti akan ada Pax satu lagi, namanya Pax Yudaika. Nah, ketika Pax Yudaika inilah disebut dengan akhir zaman mungkin ya, saya nggak tahu dah. Ya. Ini Habib Syahdu yang paham tentang akhir zaman begini nih. Yahudi di Bani Israel di Al-Quran gimana? Ya banyak disebutkan. Ya Bani Israel itu banyak gitu kan. Kemudian ada kata-kata Yahud juga ada waqalatil yahudu Uzairu ibnullah misalnya gitu ya. Memang banyak kata-kata Bani Israel dengan al-Yahud gitu ya, banyak. Atau misalnya innal ladzina amanu wal ladzina hadu. Nah, itu kan Yahudi itu. Yeah. Saya nggak bisa sebutkan semuanya lah karena waktunya nggak cukup. Cuma juga di situ bisa banyak 30 juz dibaca semua itu. Mangga sekalian baca Quran ya. Yang belum pernah baca Quran ya. Khataman 30 juz. Nah, ada juga penjelasan tentang nabi-nabi Bani Israel. Itu juga penting. Bahwa meskipun kita punya
agama yang berbeda, kita ras yang berbeda, tetapi nabi-nabi Bani Israel tetap harus kita hormati. Betul. Itu sebagai wujud keimanan kita sebagai seorang muslim kan gitu. Bagaimanapun juga mereka adalah nabi-nabi kita semua. Dan Bani Israel ini juga keturunan nabi-nabi yang kita hormati itu gitu kan. Lalu di Palestina ya memang banyak makbaroh atau sejarah juga tentang para nabi dan rasul itu gitu. Jadi ceritanya ada 3, Bani Israel, tentang Yahudi juga ada, tentang nabi-nabi Bani Israel juga ada. Jadi banyak, tidak hanya cuma gambarnya soal, gitu aja secara global. Cuman soal konflik ini, tapi juga banyak cerita-cerita lain. Juga tentang bagaimana Bani Israel itu punya keinginan yang aneh-aneh. Ya, nantilah ya kita ketika perjalanan Nabi Musa dari nyebrang laut sampai ke tanah perjanjian, itu ceritanya luar biasa ya. Permintaannya orang Yahudi itu aneh-aneh gitu. Tapi memang Yahudi ini bangsa yang diunggulkan sebelum adanya Islam. Mungkin itu ya, mungkin dari Sahrial Fazri MHPL. Ya ini ada juga yang mengatakan apakah kita menyebutkan Israel atau Yahudi, memang ada 2 entitas yang berbeda ya antara Yahudi dan Israel. Ini juga ada dari saya akan lompat kepada pertanyaan-pertanyaan yang belum kita singgung saja ya. Di Al-Hiyarah TV masih banyak nih pertanyaan nih. Ini juga ada beberapa tokoh-tokoh nasional kita yang juga menyikapi membela Israel daripada Palestina. Lalu bagaimana kita menyikapi itu? Saya nggak tahu tokohnya siapa itu. Kang Zaman nih bagaimana? Menurut saya adakah orang Indonesia yang mendukung Israel? Ya mungkin ada ya. Tapi saya tidak tahu siapa orangnya. Tetapi kalau kita mau jujur dan kita mau sesuai sebagai negara bangsa mengikuti konstitusi, ya kita harus bela Palestina. Atau gini deh, ada nggak pemain dari Indonesia yang memanfaatkan konflik ini? Ya banyak lah. Oh banyak. Kalau kepentingannya ekonomi politik banyak. Sangat banyak menurut saya. Nah itu juga sekaligus menjawab tadi pertanyaan yang 100% buat rakyat Palestina atau enggak. Itu banyak maklar ini ya. Maklar donasi ke Palestina padahal mereka dikonsumsi secara pribadi. Oke, ini juga ada dari Oke, nah saya akan balik lagi ke Al-Hiyarah TV. Mungkin saya akan batasi 2 pertanyaan lagi ya. 2 pertanyaan lagi dari mulai sebentar. Ini ada dari Radit Zora. Ada dari Habib Syahdu juga informasi. Oh ya, ini Habib Syahdu baru saya terbaca ini. Ada Radit Zora, Assalamualaikum Yai Muda, saya hamba Allah. Mohon izin bertanya, agama apakah yang pemeluknya menjadi minoritas di Palestina? Apakah hanya Islam atau ada yang lainnya? Yang mayoritas apa dari sana? Ya Muslim ya. Muslim yang paling mayoritas ya. Mungkin itu bisa terjawab. Maksudnya ditambahkan? Ya mayoritas Muslim, tapi ada agama Yahudi, Nasrani. Ada yang Buddha juga ada. Kemudian ada yang komunis. Dan komunis ya biasa aja tinggal di sana. Iya. Biasa aja. Nggak kayak di sini dikejar-kejar. Iya. Oke, ini ada juga dari satu lagi berarti ya. Ada dari AHMD Irfan Maulana Syah mungkin ini ya. Ada dari Irfan. Ini ada di Adigium kuat. Barang siapa menguasai Yerusalem maka akan menguasai dunia. Semua agama Semit merasa memiliki. Gitu. Ini ada juga lanjutannya nih. Sepertinya Kang Irfan melanjutkan diskusinya di ini. Jadi kalau bukan persoalan agama, persoalan apa? Sedangkan persoalan kemanusiaan bukan hanya di Yerusalem. Gitu. Mungkin ada yang ditanggapi dari. Oke, saya dulu nanti Kang Zaman menyempurnakan. Ya. Barang siapa menguasai Yerusalem maka akan menguasai dunia. Saya harus tanya dulu ke Kang Irfannya nih. Itu ada gium dari mana gitu? Iya. Dari hadis mana Kang Irfan? Tapi pasti ada referensinya lah. Kalau Kang Irfan bicara nggak mungkin nggak pakai referensi. Betul. Memang Yerusalem ini sebagai simbol. Ada sebetulnya simbol lain selain Yerusalem, yaitu Syam. Yang katanya nanti Syam itu salah satunya Palestina. Jadi Syam itu 4 negara ya. Jadi ada Suriah, Libanon, 4 negara saat ini. Suriah, Libanon, Jordania, Palestina. Nah itu 4 negara. Itu dimaksud Syam gitu. Itu namanya Syam. Nah jadi bukan menguasai Yerusalem tapi menguasai Syam.
Dan nanti akan muncul sang Mesayah itu dari situlah gitu. Karena telah menguasai Syam itu. Atau kita sebut Imam Mahdi atau apalah. Ya, dalam itu nanti munculnya dari Syam. Kemudian nanti konflik peperangan juga dari Syam. Konflik akhir zaman. Di wilayah-wilayah itu ya. Sekarang sudah mulai. Nah, tetapi memang sampai saat ini Yerusalem itu masih sebagai kota suci 3 agama. Di situ ada Islam jelas karena Nabi Muhammad Isra Mi'raj di situ, gitu kan. ya. Kemudian yang kedua adalah tembok ratapan, di mana bangsa Yahudi berdoa agar kembali pulih ya sebagai bangsa yang kuat, bangsa yang menguasai, gitu kan. Di tembok ratapan itu, di lokasi Masjid Al-Aqsa juga, dan yang terakhir adalah ada lokasi kelahiran Nabi Isa, gitu kan. Jadi memang Kristen itu lahirnya di situ, gitu kan. Maka jangan heran ketika banyak umat Kristiani di situ. Malah sempat Palestina itu didominasi oleh Nasrani, itu sempat. Beberapa tahun itu. Itu fakta juga pernah menunjukkan begitu ya? Iya, apalagi juga Romawi pernah menjajah Palestina, gitu kan. Dan itu berarti Nasraninya kuat sekali di situ. Ya, bahkan jadi tempat wisata religi. Wisata religi juga. Orang Nasrani kan datang ke. Iya, tempat ziarah di situ, ziarah 3 agama. Nah, kalau bukan persoalan agama, persoalan apa? Sedangkan kemanusiaan bukan hanya di Yerusalem. Iya, betul. Ini menarik. Kenapa sih orang lebih tertarik dengan membahas Yerusalem, padahal peristiwa kemanusiaan kan di berbagai negara. Kenapa hanya Yerusalem yang jadi simbol gitu kan? Malah kalau ada demo-demo, bendera Palestina yang dikibarkan. Bukan hanya demo, nonton sepak bola juga. Sepak bola. Iya betul. Persib Persija. Ada aja bendera Palestina dan sampingnya bendera slang gitu kan. Sama OI gitu. Nah, jadi memang ini menarik. Kenapa sih kemudian Palestina menjadi daya tarik gitu? Karena semua negara bertanggung jawab untuk kemerdekaan Palestina. Yang tidak pernah diberikan gitu kan. Dan komunitas internasional ini, misalnya di PBB sendiri, itu kan punya tanggung jawab. Yang memberikan mandat kepada Inggris untuk untuk melindungi atau membawa Palestina ke gerbang kemerdekaan itu kan LBB. Ketika dikembalikan mandat itu ke LBB yang berubah menjadi PBB, maka PBB juga berusaha untuk memerdekakan Palestina. Tetapi selalu ada ganjalan-ganjalan, misalnya penolakan dari negara-negara Arab untuk mengakui Israel. Atau juga misalnya, ini yang menarik, perang yang terakhir kemarin nih, yang bulan puasa, itu Dewan Keamanan PBB dalam 3 hari itu rapat. Maksudnya 3 kali rapat. Hasilnya adalah Palestina harus merdeka. Kesimpulannya? Dan diveto sama Amerika. Wah, oke. Hasil DKPBB diveto oleh Amerika. Karena Amerika merasa Israel terancam. Ini kan entah anaknya entah bapaknya sih kalau Israel itu merasa terancam, jadi diveto akhirnya tidak jadi merdeka ya? Tidak jadi. Banyak sekali peristiwa yang terjadi di tahun ini. Jadi itu ya, jadi ada tanggung jawab komunitas internasional untuk memerdekakan Palestina. Itu makanya menyedot perhatian. Yang kedua, bungkus-bungkus agama itulah akhirnya menjadi ramai di media dan menarik, menjadi pembahasan ya. Kang Zaman menurut saya itu sama lah kira-kira. Pandangannya seperti itu. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya sebelum nanti kita akan meminta Kang Zidin dan Kang Zaman untuk closing statement. Ini juga ada dari Ahmad Fatah, pembahasan yang sangat jarang orang lain bahas nih, pengetahuannya luar biasa. Alhamdulillah. Selalu stay tune ya di Al-Khiyarah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imron Japura Lor, Panganan Cirebon, Jawa Barat hadir. Ada Subang hadir Kang. Salam taklim Kulo, Kang G, Kang Zidni, Kang Zaman dan Mas Wabi. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir dan kita akan masuk ke closing statement. Bisa melakukan closing statement malam ini. Ya, terima kasih. Menutup. Ya. Sebagai closing statement, saya menyampaikan bahwa yang pertama adalah kita mendukung kemerdekaan Palestina. Ya. Itu harga mati, tidak bisa diotak-atik lagi. Apapun masalahnya kita harus hilangkan ya segera. Dan ini bukan persoalan agama, ini murni adalah persoalan kemanusiaan. Boleh mendonasikan sebagian rezeki kita kepada rakyat Palestina tanpa mengesampingkan masyarakat Indonesia yang juga membutuhkan pertolongan. Jadi jangan sampai kita peduli dengan Palestina tapi tidak peduli dengan rakyat sendiri gitu kan.
Dan pemerintah memang sudah memberikan usaha-usaha dan upaya ya, meskipun memang selalu menemui ganjalan-ganjalan gitu kan. Kemudian persoalan Israel dan Palestina ini sebetulnya adalah persoalan yang lama. Ya, kenapa persoalan ini tidak pernah kunjung selesai? Karena memang selalu ada pemainnya yang memanfaatkan itu dan memelihara konflik ini agar menjadi komoditas politik mereka, keuntungan bagi mereka gitu. Dan kita jangan terbodohi ya, jangan terbodohi dengan permainan-permainan mereka, terutama juga dengan pihak Zionis maupun juga dengan pihak Hamas. Ini dalam posisi yang setara ya, kalau dalam mata saya, baik Zionis maupun Hamas, sama-sama keras kepalanya, sama-sama pemainnya, sama-sama tegaan gitu ya, tegelan kalau bahasa gitu. Jadi mengorbankan rakyat sendiri gitu demi keuntungan pribadi dan golongan. Dan mudah-mudahan saya juga mengecam dan mengutuk tindakan Israel kepada Palestina, baik yang dulu, sekarang maupun ke depan mudah-mudahan nggak ada. Mengecam, mengutuk dengan keras, dan mudah-mudahan bangsa Yahudi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, gitu, untuk segera mengakhiri konflik ini, gitu. Walaupun memang ketika perjanjian dengan negara-negara Arab, dengan UEA Bahrain katanya akan menunda serangan terhadap Israel, gitu kan. Tapi kata Benjamin Netanyahu besok setelah perjanjiannya bilang secara konferensi pers bilang bahwa kami hanya menunda, bukan membatalkan. Itu berarti kan bisa jadi ada lagi nanti, wallahu a'lam. Semoga tidak ada, semoga tidak ada. Ya. Dan semoga Benjamin Netanyahu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan masyarakat Palestina diberikan ketabahan, kesabaran. Nanti kemenangan akan tiba kok pada saatnya gitu. Itu saja. Ya, closing statement saya harus menyampaikan bahwa sekali lagi konflik Palestina Israel ini bukan konflik agama. Dan kita harus menyikapi ini dengan cara yang lebih baik ya. Apa yang diupayakan oleh negara ini dengan cara-cara diplomasi, melakukan tekanan terhadap negara-negara tertentu untuk memberikan kemerdekaan kepada Palestina. Dan tentu kita menyerahkan atau mendorong atau mendesak negara untuk segera mengambil inisiatif untuk menjadi inisiator penyelesaian konflik Palestina dan Israel, dan memberikan kemerdekaan kepada Palestina. Itu satu. Yang kedua, saya ingat betul ada hadis Nabi kalau tidak salah yang menyampaikan ciri-ciri orang tidak beriman itu adalah ketika tetangganya lapar dan membiarkan. Jangan sampai tetangga kita lapar tapi uang kita donasikan ke Palestina. Itu saja kalau saya. Sesederhana itu sebenarnya. Jadi mungkin kita tengok dulu lah tetangga kita, saudara kita yang ada di samping kita. Katanya sodako itu sebenarnya lebih baik diberikan kepada orang terdekat dari kita. Bukan orang yang paling jauh dari kita. Mereka punya masalah, tetapi tanggung jawab negara Arab lebih besar terhadap Palestina. Karena mereka bagian dari Arab. Kita sebagai umat Islam ya kita mendoakan, kita memberikan. Tetapi kita jangan lupa apa yang terjadi di negara kita, tetangga kita. Walaupun beda agama, tentu kita harus membantu mereka yang ada. Saya pikir itu. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Kita sudah di ujung acara dan terima kasih sudah menyaksikan. Alhamdulillah, mungkin ke depan kita adakan diskusi-diskusi menarik sekali malam ini. Yang off-air-nya yang saya tunggu. Yang off-air-nya tunggu ya, jadi setelah off-air ini ya. Nah, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan like dan share video kalau memang video ini atau konten ini bermanfaat. Jangan lupa kita akan ketemu di ngopi-ngopi yang akan datang. Terima kasih teman-teman sudah hadir di Al-Khayar TV maupun di NU Channel. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.